Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, salam canting. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dengan Zoom APBBI. Kami dari APBBI dan tim mohon maaf, mungkin sudah hampir 1 tahun, 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun kita vakum dari Zoom karena berbagai kesibukan kami, baik di internal, di proses produksi dan lain-lain yang waktu tahun 2022-2023 itu sudah mulai ya, sudah mulai menanjak, artinya produksi sudah mulai bagus tahun 2023, kemudian 24 sudah mulai agak menurun katanya, tapi memang itu dirasakan di semua lini. Baik, alhamdulillah eh, Zoom kali ini kita kemas dalam tema eh, apa perjalanan batik ya secara berkelanjutan dalam bahasa Indonesianya seperti itu. Nah, nanti akan kita mengetengahkan tema-tema seperti cerita batik, kemudian proses batik, kemudian pembaharuan dalam proses batik dan lain-lain. Tidak lupa yang berhubungan dengan teknologi terbaru. Nanti banyak sekali teknologi-teknologi terbaru yang ada kaitannya dengan batik, yang bisa membuat proses produksi batik itu lebih mudah, lebih bagus, tanpa menghilangkan esensi apa itu batik asli yang sudah menjadi konsen dari APBBI. Jadi jangan lupa teman-teman semuanya kalau di medsos hashtag batik asli mohon tetap digaungkan karena itu sangat membantu kita nanti sangat sebagai kampanye bahwa kita eh, tetap konsen dengan apa yang disebut batik asli, bukan tekstil bermotif batik. Nah, baik, untuk seperti biasa kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan APBBI, para pengurus, para pendiri APBBI yang selalu support, dan juga semua anggota APBBI yang support kepada APBBI dan kegiatan Zoom kami selama ini. Dan tidak lupa kepada seluruh peserta Zoom yang tergabung dalam WhatsApp grup Zoom grup 1 dan grup 2 yang masih setia dalam grup dan juga selalu ikut dalam kegiatan Zoom APPBI. Dan juga Alhamdulillah untuk Zoom kali ini banyak sekali peserta-peserta baru yang bergabung di WA Group. Mudah-mudahan nanti bisa join secara live di Zoom kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Yayasan Batik Indonesia, Yayasan Batik Jawa Barat, kemudian semua paguyuban-paguyuban batik dan asosiasi batik yang menjadi mitra dari APBBI yang selama ini selalu support kepada kami khususnya dan kepada batik Indonesia atau batik asli. Baik, untuk tema yang pertama, kali ini kita coba mengetengahkan tentang teknologi ya. Teknologi yang sangat familiar, yang sekarang sedang sangat familiar baik di kalangan generasi muda, generasi Gen Z maupun sampai anak-anak kecil ya. Itu apa sangat familiar sekali dan sudah menjadi boleh dikata sudah menjadi makanan sehari-hari mereka yaitu teknologi tentang AI. Nah, nanti bagaimana AI dengan batik kita coba membuat suatu paparan kali ini yang akan disampaikan oleh Ketua Umum APBBI atau Pak Komarudin Kudia. Dan kebetulan APBBI bekerjasama dengan Yayasan Batik Indonesia dan YBTB menginisiasi begitu bersama Pak Komar juga menginisiasi berdirinya Kampung Batik AI di bulan lalu ya, yang kita launching di Cirebon. Di Cirebon di sentra batik resmi kita launching di situ Kampung Batik AI. Kemudian 1 minggu kemudian di Bandung kita juga luncurkan juga Kampung Batik AI di Bandung dengan beberapa pelatihan-pelatihan yang menggunakan teknologi AI. Saya pikir ini sangat menarik sekali, sangat menarik dan sangat ada sebagian yang mempermasalahkan tentang teknologi AI dengan ruh batik asli ruh batik Indonesia. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Monggo nanti akan apa teman-teman semua yang hadir di sini bisa saling berinteraksi. Baik, untuk
Zoom yang pertama ini, Zoom yang pertama, kami mohon maaf, seperti biasanya selalu ada bursa batik. Kemarin juga saya sudah di Japri, kok nggak ada bursa batiknya? Saya tanya, waduh, ini kangen ini dengan bursa-bursa batik dari produksi teman-teman dari seluruh Indonesia ya. Insya Allah nanti bursa batik akan kita mulai di seri kedua di tanggal 9 Agustus ya. 9 Agustus seri kedua dengan tema yang lebih menarik. Nanti akan kita selenggarakan juga Bursa Batik Indonesia yang menjadi satu acara acara yang beririsan ya, beriringan ya dengan Zoom APBBI. Salah satu tujuannya agar bisa membantu teman-teman mempromosikan, menjualkan batik karya mereka walaupun mungkin bantuan ini hanya kecil sekali ya, kecil sekali kita kita bisa bisa bantu teman-teman. Dan itu juga sangat terbatas. Nanti teman-teman akan kita share di grup anggota dan di grup anggota PBBI. Kita tunggu untuk 2 minggu yang akan datang ya. Baik, untuk kali ini kita akan dimoderatori oleh sahabat saya, rekan saya, Mas Muhammad Arif Bakri. Beliau adalah praktisi komunikasi, banyak bergerak di bidang media, radio, dan lain-lain, dan juga sebagai dosen ya, dosen komunikasi di London Public Relation ya di Jakarta ya. Kemudian dia juga menulis beberapa buku tentang motivasi dan lain-lain. Nanti bisa hubungi yang bersangkutan kalau pengen buku karya beliau. Eh, Dia juga lulusan dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Baik, Mas Arief, selamat pagi. Selamat pagi Mas Agus. Sudah siap ya? Insya Allah. Baik, karena waktu sudah 10 lebih 10, monggo waktu dan tempat saya serahkan kepada Mas Arief untuk eh, menggawangi acara Zoom di pagi ini. Monggo, Mas Arief, silakan. Ya, atur nuhun Mas Agus. Mas Agus ini lagi berada di lokasi yang sangat terang nih hari ini ya. Jadi seru banget. Mudah-mudahan perjalanan kita kali ini akan diterima oleh banyak dari para perajin, pemerhati, pengusaha dan sebagainya. Amin, amin, amin. Siap. Saya mulai izin ya Mas Agus ya. Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali saya hari ini menjadi orang yang ditunjuk oleh tim dari APBI tadi APPBI. Tadi saya udah ngobrol dengan Pak Komar sih sebetulnya. Cuma kayaknya kita perlu diskusi lebih jauh lagi dan sebetulnya saya malah lebih suka untuk ketemu offline ya Pak Komar dan kita ngobrol lagi gitu. Karena ini tema yang dibahas ini tema yang luar biasa di mana kita nggak bisa menghindari ini. Kita akan bicara tentang satu topik yang judulnya menarik untuk kita bedah bersama, revolusi batik AI atau AI ya atau artificial intelligence dari refleksi kultural filosofis hingga pendekatan praksis. Dan pembicara kita kali ini yang akan kita sama-sama dengarkan, beliau adalah orang yang sudah sangat dekat dengan batik, Dr. Haji Komarudin Budia SIP MDS, asli Cirebon, Wong Cirebon ya. Eh, dan saya sangat sangat senang karena bisa ketemu lagi dengan beliau. Udah cukup lama nih nggak ketemu sama Pak Komar ya. Beliau adalah Ketua Umum APPBI, kemudian Ketua Dewan Pakar YBI, sampai sekarang beliau juga pengajar di beberapa tempat. Teman-teman mungkin sudah pernah tahu, tapi yang belum tahu, saya akan sampaikan beliau adalah mentor MBA SBM CCI ITB Bandung. Sampai dengan sekarang, dosen Universitas Muhammadiyah Bandung. Sampai dengan sekarang, beliau juga adalah dosen Kriya Tekstil FSRD ITB. Tadi sudah sempat ngobrol juga bahwa beliau baru saja meluluskan sekitar 28 siswanya. Sangat luar biasa. Kalau untuk lomba dan karya cipta udah nggak usah disebut lagi ya. Juara pertama lomba ini, juara pertama lomba itu, menjadi juri, menjadi instruktur. Buku-bukunya ada sekitar, karya tulisnya ada sekitar belasan, kemudian belum Ratusan, lagi ratusan, nggak ratusan. habis, ratusan Udah nggak bisa katanya. ngitung ya. Belum Ya. lagi publikasi jurnal nasional dan internasional. Nah, ini yang paling penting karena biasanya kalau jurnal nasional dan internasional menjadi rujukan dari para mahasiswa, apalagi kalau untuk menjadikan mereka sebagai siswa-siswa yang harus lulus dari jenjang S1 maupun S2. Baik,
Nanti kita akan melakukan juga Q&A, teman-teman boleh bertanya, silahkan bertanya melalui channel yang sudah ada di Zoom meeting ini. Teman-teman nanti bisa langsung berbicara melalui chat atau juga bisa langsung bertanya kepada Pak Komar yang saat ini memang sudah sangat ingin berdiskusi terkait dengan batik dan AI. Sebagai informasi aja Pak Komar, bocoran aja background yang saya ini, saya bikin tadi cuma nggak ada 1 menit nih, pakai prompt ya. Jadi jadi saking pengennya kaitannya ada AI, saya pakai prompt. Memang teknologi digunakan untuk kebaikan ya, jangan lupa. Teknologi digunakan untuk kebaikan dan yang jelas teknologi ini dibuat oleh manusia. Jadi kita jangan sampai kalah dari teknologi. Baik, waktu dan tempat saya langsung serahkan kepada Pak Komar. Mangga langsung dijelaskan apa dan gimana karena banyak yang penasaran apa sebab kenapa batik harus pakai AI gitu ya? Kenapa harus bukannya karya cipta itu sangat luas gitu sehingga orang nggak bisa dibatasin gitu. Mangga Pak Komar silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terdengar Pak Arif suara saya? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah bergabung di ruang Zoom ini, kepada para tokoh batik, pemerhati batik, perajin batik, akademisi, kemudian para pecinta batik yang hadir di ruang Zoom ini. Terutama saya ucapkan terima kasih buat Pak Arif Bakri yang telah berbagi waktu menjadi moderator pada acara kita hari ini. Kemudian selamat berjumpa lagi dengan acara Zoom yang diselenggarakan oleh APPBI. Sudah cukup lama tadi sudah disampaikan oleh Pak Gus Pur, Agus ya. Jadi mohon maaf kalau selama ini APPBI sudah cukup tidak hadir memberikan info-info terbaru, menghadirkan tokoh-tokoh batik yang kompeten. Namun kami berjanji insya Allah kami akan melanjutkan kembali untuk menampilkan kawan-kawan perajin atau siapapun yang memiliki kompetensi di dunia batik ini untuk berbagi ilmunya. Kami sangat menyadari sebenarnya bahwa kondisi batik sekarang ini masih belum juga menunjukkan gairah ya, seperti beberapa tahun yang lalu atau 1 dekade yang lalu lah. Namun bagaimanapun juga kita sebagai insan batik yang kreatif harus tetap semangat ya dan memiliki keyakinan ke depan bahwa dunia batik akan lebih baik ya. Untuk itu kita harus terus mengawasi tradisi batik ini agar tetap tumbuh dan terus dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat perajin batik dan pengusahanya. Baik, insya Allah kami akan berusaha menghadirkan kembali ya kegiatan yang rutin ini dengan kalau Pak Agus itu bilangnya itu webinar Zoom The Journey Continuous Batik katanya. Ya, apapun istilahnya yang penting nanti insya Allah Pak Agus yang akan mencarikan tokoh-tokoh batik yang kompeten. Kemudian kalau kita bicara batik, saya mengawalinya dulu ini bahwa nggak akan ada habisnya kita membahas batik ini karena begitu besarnya, begitu luasnya. Setidaknya ada beberapa poin ya untuk barangkali ada yang baru barangkali baru mendengar apa saja sebenarnya bahasan batik itu. Kita bisa membahas batik pertama dari fungsi yang kaitannya dengan nilai hidup, nilai ekonomi. Nah, di dalamnya nanti ada terdapat ritual, adat, budaya, nilai seni, dan lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah yang penting lagi adalah ragam hias. Di dalamnya terdapat nilai estetik, nilai budaya, nilai histori, nilai filosofis, nilai intrinsik, dan nilai ekstrinsik. Jadi kalau kita bahas satu persatu mungkin sangat panjang sekali. Yang berikutnya adalah proses produksi. Nah, nanti ada kaitannya nih proses produksi dengan yang hari ini. Itu adalah menyangkut nilai kualitas. Berkaitan dengan bahan, alat, bagaimana desain-desain batik diciptakan, dan juga ada beberapa teknik rintang warnanya. Dan yang terakhir adalah nanti kita akan bicara sentra, itu di mana ada nilai-nilai identitas karena tiap sentra batik itu memiliki kelebihan, memiliki kualitas yang berbeda, memiliki sesuatu yang tidak dimiliki di tempat lain lah ya.
Jadi ada nanti batik keratonan, batik pedalaman, batik pesisiran, batik baru, dan lainnya. Dengan demikian, cukup banyak sekali yang perlu kita pelajari dan kita diskusikan bersama. Sehingga bahasan batik selalu menarik dan sama masyarakat perajin batik ini masih aktif berproduksi, menandakan bahwa batik sebagai warisan budaya masih terus bisa kita diskusikan bersama. Ya, dalam ruang seperti sekarang ini dengan melalui Zoom, atau beberapa hari yang lalu Pak Agus itu datang ke Pekalongan bertemu dengan tokoh-tokoh batik nasional, tokoh-tokoh batik Pekalongan, berdiskusi. Ya, banyak hal yang didiskusikan dan itu sangat menarik sekali. Karena batik adalah teks yang tak pernah selesai dibaca. Karena ia tidak hanya mengandung simbol-simbol yang bisa diuraikan secara semiotik, tetapi juga ada rasa, yaitu unsur batin yang tak terjangkau oleh kategori-kategori linguistik. Jadi nggak bisa dengan kata-kata puitis dan segala macamnya, karena itu melekat dalam batiknya sendiri. Jadi kearifan lokal dalam batik juga tercermin dalam cara komunitas batik bekerja. Tidak ada artis tunggal kalau di dunia batik itu, ya, karena ini adalah art kolektif lah bahasa orang seberangnya. Jadi batik itu bukan tentang nama besar, tetapi tentang relasi yang bekerja diam-diam dalam kesenyapan. Pada kesempatan ini saya diminta oleh Wakil Ketua PBI Pak Haji Agus Purwanto yang bisa kita Gus Pur untuk menyampaikan, Pak Komar, kira-kira apa nih untuk mengawali dari Zoom kita yang kira-kira bisa mengundang atau mengajak kawan-kawan untuk berdiskusi kembali, katanya. Baik. Jadi akhirnya saya mencoba membuat suatu tema yang menarik menurut saya, tapi ini pun boleh kita bahas dalam ruang Zoom ini. Nah, agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi perihal batik AI ini yang sekarang masih banyak diperdebatkan antara pro dan kontra seperti yang tadi Pak Arief sampaikan, maka pada hari ini mari kita sama-sama cermati sejauh mana sih sebenarnya platform AI ini dapat bersinergi dengan kita sebagai masyarakat pembatik. Integrasi teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini ke dalam proses penciptaan desain batik menawarkan potensi yang sangat luar biasa dalam mendorong inovasi visual. Dan ini kami sudah melakukan sejak 6 bulan yang lalu lah kurang lebihnya. Jadi kemudian data yang bisa mempercepat proses desain, ya, jadi batik atau bentuk produk kriya lainnya juga bisa sebenarnya menggunakan AI ini dan membuka akses lebih luas terhadap eksplorasi motif. Ya, saya pastikan nih ya, hanya sebatas eksplorasi dan iterasi variasi motif. Jadi ketika kita membuat satu desain seperti yang dilatar di backgroundnya Pak Arief itu, kemudian kita membuat variasi-variasi yang berbeda, ditambah dengan warna, ditambah dengan bentuk-bentuk lain, itu iterasinya itu sangat cepat sekali dan tidak mungkin dikejar oleh tangan manusia. Kalau hanya batasannya itu variasi dan iterasi, ya, kita belum mau membahas yang lainnya. Namun yang harus kita ketahui ini, bahwa platform AI atau mesin ya, ini mesin pengenerate gambar visual atau yang menciptakan atau yang membuat lah gambar visual ini cenderung bekerja berdasarkan dataset. Apa itu dataset? Adalah data yang kita berikan, kita ajarkan, ya, dan kita unggah, ya. Karena ada algoritma di dalam AI itu yang akan mencocokkan secara bentuk-bentuk visual yang kita unggah. Jika tidak diarahkan dengan benar, AI juga bisa menghasilkan desain yang tidak memiliki akar budaya dan bahkan mencampur adukan antara simbol-simbol sakral dari tradisi batik tertentu tanpa memahami maknanya. Dengan demikian, dari awal saya pastikan untuk menjadi prompt batik designer AI atau visual batik stylist AI memerlukan persyaratan tertentu. Nah, tadi saya menyinggung masalah prompt batik designer AI atau visual batik stylist. Ini adalah sebuah profesi baru. Ya, profesi baru yang boleh dikatakan bisa generasi muda menyandang itu, dan insya Allah nanti mudah-mudahan saja ada semacam dari LSP, barangkali kalau yang hadir di sini LSP itu harus dibuatkan sertifikasi profesinya sebagai
orang yang benar-benar ahli mumpuni membuat prompt untuk desain-desain batik. Dan ini adalah apa boleh dikatakan peluang baru ya. Oke, baik. Kini dunia kita diramaikan oleh sesuatu yang tidak mengenal rasa, hanya ada algoritma. Kecerdasan buatan tidak memiliki kesadaran batin dan itu ya namanya mesin ya. Tidak punya intuisi, tidak terhubung dengan langit dan bumi seperti hanya rasa dalam kebudayaan tradisional. Namun anehnya, nah, algoritma justru mulai meniru karya seni. Ia menciptakan lukisan, musik, puisi, bahkan batik. Sekali waktu saya berkumpul dengan anggota pengurus APBBI di Jogja. Tiba-tiba teman saya mungkin kawan-kawan di sini ada yang kenal Pak Wira. Saya nggak mengerti tentang musik. Tiba-tiba Pak Wira menunjukkan ini loh Pak Komar. Musik lagu yang dihasilkan dari AI. Genrenya bisa dibikin dangdut, bisa dibikin pop, bisa dibikin jazz. Bisa, ya Allah, saya bilang itu siapa yang buat? Ini AI semua. Kita tinggal masukkan aja promptnya, kemudian liriknya seperti apa, sudah jadi. Masya Allah, saya bilang. Itu saya nggak paham. Nah itulah, orang pasti ada keterbatasan kemampuan dan kalau urusan musik saya bilang mangga Mas Wira yang di situ. Sebaliknya ketika dia saya tunjukkan tentang AI batik, dia juga kaget. Bisa seperti itukah katanya? Iya, saya bilang. Baik, disinilah kita berhadapan dengan pertanyaan eksistensi baru dalam dunia kreatif kontemporer. Apa arti kreativitas ketika pencipta bukan lagi hanya manusia? Apakah AI dengan kemampuan statistiknya bisa menggantikan seniman? Apakah karya seni masih bermakna jika tidak hadir dari rasa? Ya, oke. Saya akan lanjut kepada ini saja presentasinya. Izin saya share dulu sebentar. Oke. Nah, ya, oke. Revolusi batik AI atau artificial intelligence, refleksi kultural, filosofis hingga pendekatan praksis. Secara umum kita mengenal revolusi adalah suatu perubahan besar, cepat dan mendasar yang terjadi dalam suatu sistem. Ya, struktur atau tatanan baik itu di bidang sosial, politik, teknologi, budaya maupun ekonomi. Secara umum, revolusi menandakan pergeseran radikal dari keadaan lama menuju bentuk-bentuk baru, ya, yang berbeda secara signifikan, seringkali didorong oleh ketidakpuasan terhadap kondisi sebelumnya. Dalam konteks batik revolusi, dalam konteks batik, revolusi batik berarti adanya lompatan besar dalam cara berpikir, mencipta, memproduksi, dan mendistribusikan batik. Seperti munculnya teknologi digital AI, pendekatan ramah lingkungan, dan reinterpretasi nilai budaya yang berdampak luas pada industri maupun pelestarian. Nah, sebentar. Oke. Ya. Nah, sekarang kita ada pertanyaan, apakah dengan hadirnya AI, ya, ke depan akan merusak batik tradisional serta mengurangi kreativitas tenaga seni batik. Ini yang akan kita bahas nanti dari slide per slide, silakan bisa dicermati ya, kemudian nanti dicatat kalau memang ada pertanyaan, insya Allah nanti saya akan bantu menjawab jika saya mampu menjawabnya. Apa sebenarnya AI itu ya? Jadi AI itu atau kecerdasan buatan adalah serangkaian teknologi yang memungkinkan komputer untuk melakukan fungsi-fungsi lanjutan seperti melihat, memahami, menerjemahkan bahasa lisan dan tertulis. Juga menganalisis data, membuat rekomendasi dan lain-lain. Sebenarnya untuk kita yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu sudah jadi makanan sehari-hari. Handphone yang kita pegang atau sekarang kita sedang berkomunikasi melalui ruang Zoom ini adalah sebenarnya sudah AI ini ya, sudah AI sekali gitu ya, dengan prompt yang kita lakukan, dengan kita mengetik sesuatu, menekan tombol sesuatu, ya ini sudah bisa berkomunikasi.
Oke. Nah, sekarang ketika ke pembatik atau tadi istilahnya pembatik desainer ini melakukan komunikasi melalui ChatGPT, itu apa sebenarnya ChatGPT itu? Ya, kita lihat. Chat sendiri adalah mengacu pada kemampuannya dalam percakapan atau interaksi berbasis teks. Jadi seperti hanya kita membuat teks yang dalam chat WhatsApp, ya itu kan sebenarnya sudah terbiasa. Nah, kita tidak aneh lagi dengan istilah chat. Ya, kemudian apa saja yang bisa menggunakan AI ini bisa menghasilkan gambar, itu ada platform-platform yang memang sudah bersinergi atau bekerja sama dengan ChatGPT. Dan di sini ada DALL-E, Midjourney, ada Leonardo, ada Stable Diffusion dan lain-lain. Nah, ini yang sudah bergabung. Jadi katakan seperti kalau di dunia consumer good itu ada apa ya, perusahaan besar, ya perusahaan besar. Kemudian nanti perusahaan produk-produk kecilnya itu bergabung ikut dengan perusahaan besar itu, ya. Nah, kemudian kalau istilah generatif, model ini bersifat generatif, artinya mampu menghasilkan teks, jawaban, cerita, kode dan lainnya. Oke. Nah, pre-train artinya itu dilatih terlebih dahulu. Jadi ChatGPT tidak akan bisa melakukan apapun kalau kita tidak melatihnya atau tidak ada orang yang telah mengunggah beberapa motif gambar, gambar batik atau apapun. Jadi artinya karena dia mesin, pasti menunggu dari kita dulu. Hanya otak dari ChatGPT ini sudah didesain sedemikian rupa, ya, dengan miliaran gambar yang sudah diunggah, akhirnya bisa mencarikan sesuai dengan dengan prompt yang kita buat gitu, ya, kita ketik. Nah, transformer merujuk pada arsitektural model AI yang digunakan. Jadi ChatGPT itu apa? Model AI berbasis transformer yang sudah dilatih sebelumnya untuk menghasilkan dan memahami bahasa dalam konteks percakapan. Nah, beberapa hari yang lalu saya berlangganan ChatGPT-nya itu terhenti, ya, karena lupa tidak tidak dibayar gitu dalam beberapa hari. Kalau misalkan dalam waktu 1 minggu saya tidak melakukan continue, ya, disambung lagi, maka semua data yang pernah saya ajarkan, ya, di akun saya tentang gambar itu bisa hilang dan artinya saya dianggap sebagai orang baru. Maka karena saya langsung segera memperpanjang berlangganannya, akhirnya itu semua data tidak hilang dan bisa saya akses kembali. Apa yang harus disiapkan ketika akan berkomunikasi dengan ChatGPT? Ada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan internet. Ini penting sekali. Kalau tidak ada internet, ya kita tidak bisa melakukan komunikasi. Ya, kemudian bagaimana cara berkomunikasi dengan ChatGPT? Pertama adalah pemahaman dasar tentang ChatGPT-nya sendiri. Nah, nanti kita lihat ya bagaimana akses ke platform yang tepat. Jadi kita sudah cukup berkomunikasi dengan ChatGPT. Nanti kalau urusannya dengan gambar, kita bisa langsung kaitan dengan gambar. Ya, kalau misalkan yang berkaitan dengan misalkan harus bentuknya video atau dan segala macam, nanti ChatGPT akan menghubungkan misalkan dengan Gemini dan segala macamnya. Oke. Nah, dalam melakukan komunikasi ChatGPT kita juga mengenal ya etika dan keamanan penggunaan. Jadi kita juga tidak karena ini mesin kemudian kita dengan menggunakan istilah teks yang vulgar dan segala macam, ChatGPT tidak akan mau membuatkan gambar-gambar yang tidak senonoh, ya. Jadi ada keterbatasan. Oke, baik. Sekarang struktur prompt untuk membuat gambar. Jadi untuk menjadi seorang yang piawai, orang yang ahli, orang yang mumpuni dalam membuat desain-desain gambar batik, ini ada struktur yang harus kita kuasai dulu. Ya, pertama, subjek utama, apa yang ingin digambarkan? Ya, kalau kaitannya dengan batik, sebutkan apakah batiknya batik tulis, ataukah batik cap dan segala macamnya. Gaya teknik visualnya, apakah nanti batik klasik atau modern, geometrik atau abstrak dan segala macam. Ini harus kita tuliskan di dalam prompt. Kemudian elemen-elemen pendukung lainnya, apakah ada
bentuk binatang, burung, atau karakter dari binatang-binatang mitologi, ya, atau bentuk awan, megamendung, sawat, parang. Nah, ini kan bentuk-bentuk dasar, nggak apa-apa. Namun nanti ketika kita menyebutkan misalkan sawat, nah, sawat salah satu pembuat sawat nama tokoh terkenal, atau parang misalkan, Parang Barong atau Parangkusumo yang dikenakan oleh Sultan Hamengkubuwono, pasti nggak akan dikerjakan oleh si ChatGPT ini, karena sudah menyebut nama tokoh, nama orang yang dikenal, dan itu nanti ChatGPT juga sangat hati-hati sekali dan tidak mungkin bisa membuatkan persis walaupun diunggah, ya. Jadi memang ada keterbatasan. Oke, kemudian kita bisa menggunakan pakai pewarna alami atau menggunakan pewarna sintetis dan segala macam. Kemudian kondisi teknis tambahan seperti rasio gambar. Detailnya kita misalnya ada highly detailed, hand-drawn style, textile pattern, atau kadang-kadang misalkan dengan seperti cat air atau apa. Nah, ini harus kita sampaikan. Kemudian ukuran misalkan, ya maunya berapa kali berapa sentimeter. Dengan misalkan divisualisasikan dengan model, misalkan modelnya harus seperti apa, jangan disampaikan, jangan hanya ditulis hasil dari desain batik A, tolong visualisasikan dengan menggunakan model. Nah, di belakang model itu bentuknya seperti misalkan tembok yang putih. Kalau kita tidak menyebutkan dengan detail model laki-laki, model perempuan, maaf, itu bentuk modelnya kita nggak bisa mengenali apakah itu laki-laki atau perempuan. Jadi seperti apa ya, yang nggak jelas gitu, maka harus dituliskan. Nah, ini bagian dari struktur prompt yang harus dilengkapi oleh prompternya. Oke. Kemudian keterangan gambar yang akan divisualisasikan dikenakan oleh model. Nah, ini tadi laki-laki, perempuan, dewasa, wajah Indonesia atau wajah Cina atau Eropa. Ya, lengkapi dengan detail. Misalkan diberikan kumis yang tipis atau rambutnya gondrong, menggunakan topi dan segala macamnya. Kalau perempuan lengkapi dengan dengan bros, dengan kalung, dengan aksesoris lah, aksesoris yang dikenakan itu bisa, ya. Oke, baik. Ini contohnya. Jadi ini beberapa contoh yang dibuat dengan prompt, waktunya kurang lebih maksimal itu 3 menit sampai durasinya 3 menit sampai terwujud, ya, bentuk-bentuk seperti ini. Dan coba kita lihat yang sebelah kiri. Ya, ini yang sebelah kiri, ini bentuk naga, tapi karena saya membuatnya pada waktu itu lagi posisinya di Thailand. Ada beberapa gambar, ya, di tembok, kemudian di bangunan, saya foto. Kemudian saya iseng, saya buatkan menjadi batik dengan ornamen naga, ya, nuansanya itu ukiran-ukiran yang dari Thailand. Jadilah seperti ini, ya. Tuh, jadi bentuknya ini kan tidak ada di Indonesia yang model seperti begini. Ini juga, ya, yang ini juga. Nah, ini bisa kita lakukan. Kemudian kita kombinasikan dengan motif megamendung, ya, dengan megamendung yang apa? Yang ujungnya tumpul, ujungnya lancip, harus kita sebutkan. Kemudian megamendung yang bersambung, ya, atau megamendung yang seperti ini terpisah, yang paling kanan ini, ya, hanya satu gumpalan awan, ya. Tapi kalau yang di tengah itu ada yang bersambung, nah ini harus kita sebutkan. Kemudian yang di bawahnya, jadi ornamen model geometrik seamless, ya, sambung kanan dan kirinya itu bisa disamakan, disatukan, bisa dihubungkan dengan bentuk megamendung, dan itu bisa dilakukan. Oke, ya, jadi ini yang hasil gambar yang di generate. Nah, kemudian ini juga bisa kita membuat jadi ada promnya itu orang tua misalkan dalam melakukan sedang berpikir keras tentang motif batik. Nah, ini contohnya yang saya unggah itu adalah batik motif nitik.
Nah, seolah-olah orang tua itu berpikir rambutnya putih dengan kacamata, berkacamata, menggunakan baju, kemudian sedang merenung di atas meja, di depannya itu ada kain batik, ada kain putih, kemudian meja kayu dengan alas batik, dan ada jerat. Semuanya kita harus tulis sedetil mungkin, ya. Nah, setelah itu dia akan mengenerate sendiri apakah bentuknya potret, apa bentuknya landscape. Nah, ini adalah bagaimana kita ya melakukan seperti algoritma, kita membuat apa namanya perintah-perintah ya. Nah, yang melakukan biasanya adalah langsung ChatGPT-nya. Kadang-kadang juga ya ada kesalahan misalkan ya kita bilang misalkan tolong di gambar yang seperti itu dihilangkan. Kalimat yang misalnya di buku Revolusi Batik AI diganti menjadi buku yang temanya misalnya buku Batik Makna dan Jiwa misalkan. Itu bisa dilakukan. Oke. Ya, ini ilustrasi. Oke. Nah, ini pernah saya mengupload foto diri saya, kemudian tolong ya buatkan dengan variasi dengan menggunakan motif bertemakan terumbu karang, ada ikan dan segala macam. Lihat, berbeda ikat yang saya pakai, gitu, kacamatanya juga, bentuknya, wajah dan segala macam. Artinya AI pun ada keterbatasan, tidak bisa kalau bahasa kita kan plek ketiplek gitu ya, atau sama persis. Nah, ini ada perbedaan. Nanti saya akan membahas juga kaitannya dengan bagaimana AI ini dengan apa? Dengan hak cipta. Apakah ada pelanggaran hak cipta atau apa? Oke, lanjut. Ya. Apa itu OpenAI? Ya, OpenAI perusahaan riset teknologi swasta yang berfokus mengembangkan dan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Ya, nanti yang bergabung itu banyak sekali yang di OpenAI itu ada ChatGPT, ada DALL-E, Codex, Whisper, Clip dan macam-macam. Ya, jadi yang bergabung dengan OpenAI ini termasuk tadi ChatGPT. Ya, maaf di awal saya mengatakan di ChatGPT bergabung, bukan ChatGPT-nya yang bergabung dengan perusahaan yang namanya OpenAI. Oke. Siapa yang harus belajar batik AI? Saya pikir siapapun ya, ada desainer batik, perajin kria tekstil, mahasiswa, pengajar, ada yang bidang desain, kria teknologi, pelaku industri kreatif, startup dan semuanya. Ya, karena sangat membantu sekali. Ya, dan sekali lagi saya sampaikan jangan memiliki kekhawatiran kalau nanti tukang-tukang gambar itu akan tergantikan oleh AI. Karena kita lihat nanti, pada akhirnya tetap yang melakukan tracing, yang melakukan transfer dari gambar AI ke kertas, kalau saya biasa menyebutnya kertas minyak, itu semuanya adalah tenaga terampil manusia. Karena sesungguhnya manusia itulah yang memiliki touch experience maupun touch knowledge yang tidak bisa dimiliki oleh mesin. Oke, ya, lanjut. Ini Pak Komar, jadi gimana sebenarnya kalau bertanya misalnya komposisi atau kontribusinya ya from batik designer AI atau visual batik stylist AI dengan platform AI generatifnya dan kriawan batik. Nah, ini seperti begini. Ya, tetap seorang yang akan menjadi prompter batik AI harus memiliki logika semantik, harus mengerti ya tentang makna-makna dari batik itu sendiri, dari simbol-simbol, ya dari ragam hias, dari struktur, ya struktur misalnya sarung, gimana sarung itu struktur kain sarung, ya kita harus mengerti. Kalau itu sudah mengerti, maka lanjut next untuk bikin promptnya itu akan benar. Pemahaman estetikanya. Kalau misalkan ada menggunakan nama batik milik seseorang, ya itu harus bagaimana? Apakah nanti disebutkan di prompt atau nanti setelah batiknya itu jadi bahwa ini terinspirasi dari karya misalkan Van Gogh, misalnya kalau lukisan, misalkan karya dari misalkan dari Abdul Syukur atau dari Afif atau dari Gus Pur dan segala macam, itu bisa saja ditulis ya. Kemudian mengenal fitur-fitur platform AI-nya, mengerti prinsip-prinsip desainnya. Nah, kemudian struktur prompting. Tadi sudah dibahas di awal, ada tema desain, pola visual, pattern logic, mapping color, textile visual, upload gambar sampel dan segala macam.
Kemudian alatnya, platformnya atau device-nya ya, atau juga software ya. Jadi termasuk di sini ada device-nya, ada software-nya. Kita harus mengerti nanti output-nya, result-nya, batiknya seperti apa. Ya, jadi mulai dari struktur prompting ini, kemudian mencocokkan, si mesin ini akan mencocokkan ribuan data yang serupa, miliaran gambar, miliaran data. Ya, kemudian kita sudah percayalah bahwa optimasi datasetnya itu mesin yang bekerja. Kemudian akan membentuk desain serupa, menyimpan data baru, algoritma ya, mengidentifikasi pola. Karena gini, kalau kita percaya kepada tukang gambar yang biasa, nggak mampu dia mengingat dengan ribuan, jutaan, miliaran gambar. Tapi kalau mesin ini, ya kita tinggal mengulang saja. Tolong tampilkan desain A, B, C itu benar-benar ya vocabulary-nya, kemudian data penyimpanannya itu sangat gini banget, banyak banget. Oke. Kemudian kriawan akan mengkonversi ya dari gambar yang output yang dihasilkan itu menjadi desain yang disesuaikan. Kemudian kayak desain batiknya itu pasti menjadi sesuatu yang original ya, karena pasti akan ada perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan yang sekiranya dari pekerja atau kriawan batik yang memiliki touch experience tadi. Kemudian baru selanjutnya adalah hilirisasi batiknya. Oke. Nah ini ya diagram alur pembuatan desain visual. Sejarah desain kita harus mengerti dulu. Nggak mungkin tiba-tiba ada orang yang tidak mengenal batik, sejarah batik, tiba-tiba membuat ini. Nggak mungkin. Jadi nanti ada input data, upload gambar itu maksudnya bisa diunggah, bisa membuat prompt lengkapnya, data akan diekstraksi, ya, kemudian digabung, dikompilasi dengan feature di mesin AI-nya, akan di-generate desainnya, kemudian optimasi data berdasarkan prompt, dia baca lagi, disesuaikan. Kalau memang misalkan lupakan data yang sebelumnya, itu dengan mudahnya, ya, semua data yang pernah dibahas di sebelumnya, di prompt awal, dia akan melupakan. Baik, biasanya saya akan melupakan prompt yang sebelumnya, silakan ya berikan perintah yang barunya seperti apa. Oke, nah kurang lebih seperti begitu. Oke, lanjut ya. Diagram proses AI untuk produksi produk budaya kreatif. Ada gambar teks, kumpulan data digital, kelengkapan data. Ini di awalnya, kemudian nanti mesin itu akan kita berikan semacam pelatihannya, kemudian pembentukan desain-desain baru, kemudian nanti pengaturan environment, strategi pelatihan implementasi itu ada di dalam fitur ChatGPT-nya sendiri. Kemudian evaluasi kinerja, ya. Nah, ini diagram cara kerja generatif, prompt kita buat selengkap mungkin, kemudian ada gambar yang penting kita upload bisa, kemudian signifier-nya mencocokkan ribuan data yang serupa bahkan miliaran, memenuhi desain baru, dan hasilnya kalau memang misalkan tolong buatkan motif bentuk ya burung Garuda dengan sayap yang mengembang kanan kiri ke atas gitu misalkan. Nah, dengan bentuk apa sih namanya sayapnya itu kalau tidak jelas dia akan bentuknya seperti begini, tapi kalau bentuknya seperti sawat gitu terpisah-pisah dia akan membentuk seperti begini ya, seperti yang di bawah ini. Jadi kembali lagi ya, AI ini atau AI generatif ini akan melakukan sesuatu ya tergantung dari prompt yang kita sampaikan. Ya, jadi tidak serta-merta kita menulis begitu saja kemudian gambarnya sesuai dengan kita, nggak bisa. Oke, nah ini visual batik stylist. Tadi adalah profesi baru untuk seorang prompter, ya bisa harus mengerti tentang kontekstualnya, tema utama, penyelesaian segala macam. Nah, ini diagram dokumentasi digitalnya luar biasa. Ya, jadi data digitalnya itu, dokumentasi digitalnya itu sangat lengkap sekali. Dan kita bisa saja membuat ini tema, misalkan ini ada bentuk mata, ya, ada bentuk mata dikombinasikan dengan bunga, dengan buketan, dengan apa. Kita misalkan ini kebetulan alhamdulillah ini salah satu motif namanya itu soca gelis, ya, soca gelis kita unggah bentuk-bentuk mata cantik, mata indah, kemudian kita kombinasikan dengan kita
unggah juga motif bentuk apa sih namanya, buketannya atau kembang temu atau apapun bahasanya. Nah itu dia buat. Oke. Ya, ini struktur prompt masih sama tadi, give direction, specify format, provide example, evaluate quality. Ini yang dikatakan dari James Punick. Saya juga punya bukunya, ya punya bukunya yang tentang itu. Ya, saya punya beberapa buku yang kaitannya dengan AI ini. Ya, kemudian contoh prompt sederhana seperti begini nih. Buatkan yang kalau Midjourney itu pakai bahasa Inggris, tapi kalau yang ChatGPT bahasa Indonesia, buatkan baju blus muslimah batik tulis lengan panjang yang dikenakan oleh model wajah Arab dengan menggunakan jilbab. Kemudian motif batik bertemakan bunga teratai, ditambah unsur motif mega mendung, gradasi warna merah sampai selesai. Kemudian pada bagian latar motif dominan warna biru muda cerah. Pada bagian background model minta warna putih bersih. Visualisasikan dengan model dari ujung kepala hingga ujung tangan. Dan ini mohon maaf, apa namanya, hasilnya nanti bentuknya nanti ada, kita tunjukkan ya. Jadi itu salah satu contoh yang, bentar, ini kembali lagi sini. Nah, ini ketika kita membuat bentuk sederhana, tapi kita tidak jelas gitu loh. Kita buat aja, create geometric kawung with cloud, motif from Cirebon, design pattern with seamless pattern, measuring sekian kali sekian, tanpa contoh gambar kawung yang diunggah. Dia membuat gambarnya seperti begini. Nah, kemudian kita kreasikan, kita ulang misalnya sampai 4 kali. Dia buat seperti begini. Nah, ketika nanti misalnya gambar ini sudah cocok, kita bisa mengconvert menjadi Corel Draw. Jadi datanya itu sudah menjadi vektor. Kalau datanya sudah jadi vektor, wah kita enak sekali dalam mengubah-ubah bentuknya gitu loh. Ya, jadi ada faktor apa ya, keahlian lain ya. Setelah dari ChatGPT, kemudian nanti di-convert, kemudian akhirnya tim yang biasa bekerja dengan Corel Draw. Oke. Nah, ini contohnya nih, yang tadi ya. Nah, kayak gini. Buatkan baju blus muslimah batik tulis lengan panjang bla 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 bla. Nah, ini juga nah, kayak gini. Tuh. Ini dua ini yang berbeda ya. Jadi tergantung dari promptnya. Dan ketika prompt ini dibuat di device yang berbeda 5 orang aja, misalkan ada Pak Arif, ada saya, ada Pak Agus, ada Pak Abdul Syukur, silakan prompt kirim ke WA group, silakan copy, kita ambil, kita generate ya, saya Pak Agus, Pak Arif, Pak Abdul Syukur, Ibu Nia misalkan, insya Allah tidak ada satupun yang sama. Kok bisa gambarnya beda ya? Kok gambarnya beda ya? Ya itulah. Ya, jadi ketika kita mengajarkan tentang prompt AI pun jangan berharap bahwa semuanya akan sama. Device-nya beda, apalagi ada yang berbayar, ada yang enggak, dan itu berbeda. Ini diagram struktur logikanya. Jadi sekali lagi untuk menjadi prompt batik designer AI ya, kita harus mempelajari dulu semua yang berkaitan dengan bentuk-bentuk promptnya juga harus jelas. Kemudian kita juga harus tahu struktur dari pola-pola batiknya agar sesuai dengan yang kita harapkan. Oke. Nah, ini ya diagram proses pembuatan desain batik AI dengan sentuhan AI ini. Silakan apakah mulai dari upload gambar, tema utamanya, kemudian nanti pilihan platformnya, karena kita bisa memilih ya mau kita menggunakan platform apa gitu. Oke, terus tidak terasa ya udah 1 jam nih. Oke. Nah, ini bentuk-bentuk yang sederhana. Ya, ini bentuk-bentuk sederhana. Jadi kalau kita maunya bentuknya sederhana, kita misalkan geometrik dengan bentuk lengkung, kemudian ditambah dengan unsur Garuda yang sederhana atau bentuk sawat atau apapun, ya itu bisa. Nah, dan ini yang motif kalau di Cirebon, kalau yang tidak pakai mahkota namanya singa barong. Tapi kalau yang sudah ada mahkotanya, ini adalah Paksi Nagaliman. Dan ini yang membuat pada waktu itu saya ajarkan namanya Pak Ariri, ini Pak Hermawan, ya Hermawan, Pak Wawan, suami dari Ibu Ariri. Dan saya ajarkan, akhirnya
Pak, saya kepengen bentuk seperti ini, silakan saya bilang gitu. Dan ini hasilnya. Dan kalau yang sebelah kanan ini adalah rumah-rumah yang ada di daerah, mohon maaf, di daerah Pekanbaru, di Riau, dan itu bentuk-bentuk istana-istana dari bentuk-bentuk rumah-rumah kerajaan di sana. Oke. Nah, lihat ya, kita sudah mulai nih teknisnya seperti apa Pak Komar yang dilakukan. Kita harus ada device, bisa komputer, bisa laptop, bisa juga iPad atau notebook atau apapun. Kemudian nanti ada di sini ada yang gambar yang akan diunggah, kita taruh di sini, diletakkan di sini. Nah, kalau ini menggunakan Midjourney ini, ya bisa sekaligus bisa mengenerate 4 gambar. Ya. Nah, bentuknya seperti begini. Oke, kemudian pentingnya integrasi AI dalam kreativitas desain batik, memperluas ranah eksplorasi visual, meningkatkan efisiensi dan iterasi desain, memperdayakan regenerasi kreator batik, dokumentasi dan pelestarian motif lokal, dan jangan khawatir, tidak akan bentuknya itu bisa sama satu dengan yang lainnya. Kemudian lihat, ini saya mintanya dibuatkan bentuk parang. Ini parangnya seperti begini. Saya coba unggah dengan parang yang lebih detail, lebih bagus. Dia tidak mampu. Nah, jadi hanya kalau kita ingin melakukan iterasi, tolong dong diganti warnanya dari biru ke merah. Kemudian outline itu jangan warna coklat, gold misalkan, diganti menjadi warna apapun gitu yang kita inginkan. Ini sangat bisa. Ya, sangat bisa. Karena nanti pada akhirnya ketika banyak warna pun yang repot itu adalah siapa? Tukang batik. Ya seperti dulu ya, zamannya fraktal, motif fraktal. Ini enak aja yang membuat programnya semua garis. Karena fraktal kan bentuknya kan garis. Garis bertumpuk-tumpuk, warnanya itu sampai 7 warna yang kontras. Kalau dikerjakan itu sampai 3 kali matang. Karena dicolet nggak bisa garis, harus dicelup. Nah, kalau dicelup, kalau warnanya tidak ditutup, dibuka gitu istilahnya. Ya tutup buka begitu, mana mungkin warna itu bisa akan sesuai dengan gambar visual yang diminta. Jadi kita pun ketika membuat batik visual AI ini, ya, atau membuat visual desain batik AI ini, kita juga harus memiliki keterbatasan, gitu ya. Oke. Tantangan dan etika penggunaan AI dalam seni batik tradisional. Nah, ini ada satu, kita juga mengenal disrupsi ya terhadap originalitas budaya, kemungkinan terjadinya plagiarisme tak disengaja, kemudian proses kriya manual, kesenjangan akses teknologi. Jadi nanti pada buku yang insya Allah diterbitkan tanggal 13 Agustus ini lengkap sekali, akan membahas tentang bagaimana etika penggunaan AI-nya, kemudian bagaimana menciptakan tenaga ahli prompter atau yang kita sebut dengan prompt batik designer AI atau visual batik style AI. Ini alhamdulillah sebanyak 320 halaman. Ya, 320 halaman. Dan nanti akan kami bagikan gratis untuk perguruan tinggi yang akan mengajarkan ada kriya, ada desain, ada seni, ada fashion. Jadi akan kami berikan kepada mungkin kaprodinya atau perguruan tingginya. Dan itu insya Allah kami cetak sebanyak berapa ya? Ada lumayan lah di atas 300 pieces buku. Ya didukung oleh Medco. Ya, oke baik. Kita lanjutkan. Nah ini contohnya ya, kita kombinasi antara motif megamendung, kemudian juga motif yang bentuknya seperti apa sih namanya, garis-garis seperti begini. Ini bisa kita mintakan untuk membuatnya. Oke. Ini ada yang kayak ada garis-garis ya. Definisi operasional dalam bidang generative AI. Ada tuh ini ya, nanti ada artificial intelligence, prompt, desain batik, perform. Nah, ini kita harus mengerti ya, setidaknya tiap istilah itu kita pahami. Oke. Nah, ini contohnya ya desain batik yang dari apa namanya, gambar visualnya itu adalah soca gelis ya. Soca gelis bisa seperti begini, dan yang paling kanan ini apa kalau
di Jawa Barat ini namanya disebutnya lereng adu manis sawat. Ya, lereng adu manis sawat. Kalau di Jawa kan parang ya. Ya, parang, kalau di Cirebon itu liris namanya. Oke. Nah, ini ada tantangannya juga ya. Jadi inovasi desain batik juga dalam era digital ada tantangannya. Jadi teknologi AI memungkinkan percepatan produksi, akses pasar global, penciptaan motif-motif baru yang lebih beragam. Ya, tapi tentunya tadi ketika membuat gambar visualnya kita harus hati-hati. Jangan sampai kita mengambil desainnya orang kemudian kita akui. Walaupun insya Allah pasti desainnya itu akan sangat berbeda. Namun di sisi lain inovasi digital kerap mengabaikan konteks kultural dan motif batik yang bukan sekedar pola visual melainkan representasi nilai-nilai filosofis, sejarah dan identitas kolektif. Jadi integrasi teknologi tanpa kesadaran budaya akan berisiko menciptakan estetika yang dangkal dan kehilangan akar makna. Sehingga inovasi yang dihasilkan justru menjauh dari prinsip keaslian batik itu sendiri. Maka bagaimana agar nanti estetikanya itu tidak dangkal, ya kita harus belajar. Kita harus mengenal dulu bagaimana batik itu diciptakan. Bagaimana dulu tokoh-tokoh batik, kalau istilah dari Mas Abdul Syukur itu, kalau dulu boleh Pak Komar disebut empu, kalau sekarang agak susah kita mengatasnamakan para empu batik karena cara melakukan kreasinya itu sampai menciptakan batik itu tidak melakukan semacam bentuk-bentuk ritual batin yang seperti dulu. Ya, walaupun kita tidak menafikan sekarang pun banyak orang yang masih dengan cara-cara berpuasa, kemudian tirakat malam, kadang-kadang ada yang muti, puasa di tengah bulan, ya kan, Yaumil Bid itu, kemudian Senin Kemis, itu adalah sebenarnya bagian daripada usaha upaya batin untuk menciptakan agar batik-batik yang dikerjakannya, yang dibuatnya itu dapat memberikan nilai barokah. Oke. Potensi batik sebagai medium eksplorasi kreatif dengan teknologi, ya, hanya ingat bahwa teknologi ini sebagai hanya alat bantu sebagaimana halnya handphone. Kita mau menggunakan handphone untuk kebutuhan membuat karya batik, untuk berkomunikasi, itu bisa. Tapi kalau handphone itu kita sebagai alat, sama alat, tapi untuk judol, ya judi online, atau misalkan apapun gitu, ya itu jadi ancaman juga ya. Eksplorasi digital dalam dimensi kreatif yang lebih luas, kolaborasi antar seniman, teknolog dan perajin batik ini bisa terjadi, bisa tercipta kalau memang tujuannya adalah sama ya, untuk mengangkat dari kriya-kriya yang ada di sekitar kita agar memiliki nilai ekonomi misalkan, kemudian juga lebih dikenal dan segala macam, itu sangat memungkinkan sekali. Kemudian tantangan etika dan kepemilikan kultural, ya ini perlu kita juga harus berkomunikasi, kemudian juga kulonuwun misalkan bertanya tentang motif-motif misalkan truntum itu sejarahnya seperti apa, dan bagaimana kalau kita truntum itu kita olah menjadi sesuatu yang baru. Nah, mungkin bisa saja itu terjadi karena tanpa adanya AI juga sudah banyak orang yang membuat truntum dikombinasikan dengan bentuk-bentuk ragam hias batik yang lainnya gitu. Ditambah dengan sawat pun ada, ditambah dengan menjadi batik tambal juga ada, dan itu memungkinkan sekali dan banyak sekali. Kemudian masa depan batik sebagai medium ekspresi inovatif itu seperti apa? Ya, jadi ini kita lihat ilustrasinya anak-anak, kita juga mengajarkan, mengenalkan dari mulai filosofinya, kemudian asal dari tiap daerah itu apa. Seperti yang kami lakukan di tempat kami itu ada literasinya. Oh, motif sawat ini, motif parang ini berbagai macam bentuk parang. Motif Kota Bandung ini berbagai macam motif Kota Bandung itu dalam bentuk frame yang besar, ukuran 1 kali 2 meter, dan sudah diberi warna dan ada sedikit literasinya ya, dan narasinya juga. Oke. Dan ini bentuk-bentuknya, tuh lihat kita bisa membuat seperti yang. Nah, ini kalau tidak jelas ya membuat
lerengnya itu bentuknya seperti begini dan ini sangat susah sekali kalau kita buat batik. Nah, ini yang maksudnya saya ingin menyampaikan kalau bentuknya itu ya tidak jelas, dia akan membuat seperti begini ya. Jadi perlu sekali kejelasan dalam bentuk teks prompt. Nah, bagaimana agar ketika nanti hasil gambar yang kita buat desain ini seperti A, B, C, D, tapi kita akan agar biayanya lebih hemat, kita buat melalui Corel Draw atau Photoshop digabungkan, kemudian dicetak di mesin. Jadi nanti tidak banyak kertas yang terbuang. Tapi kalau nanti misalkan satu persatu biayanya akan tinggi. Baru setelah dijadikan kertas printing, di print yang besar, baru kita pindahkan ke kertas minyaknya itu lebih murah. Dan kita lihat ini proses nanti ketika dipindahkan ya dan sampai membuat batik, ada ide dasar batik, contoh motif dasar di-upload, ada prompt, kemudian juga kita harus platform AI yang berbayar. Kemudian nanti output desainnya kalau belum cocok kita ulang lagi, diputar lagi, suruh membuat lagi, diiterasi lagi desain AI, kemudian sesuaikan dengan kertas gambar, pindahkan ke kain, dibuat kelowongannya, isen-isennya, pewarnaan 1, terus nanti tembokan, pewarnaan 2, penutupan lagi, tembokan lagi, pewarnaan terakhir hingga pelorodan. Ya, kita lihat ini contohnya. Nah ini yang perlu sekali perbandingan antara pembuatan desain batik AI ya secara visual dengan relasi produk batik tradisional ini 1 berbanding 64.800 kali. Jadi ketika membuat AI-nya hanya 2 menit ya. Tapi ketika direalisasikan menjadi batik maka perjalanannya memakan waktu 3 sampai 5 bulan. Mungkin bahkan lebih. Seperti yang motif Socagelis itu nggak bisa selesai dalam 5 bulan. Ya, karena 2 kali matang kalau istilah dalam dunia batik. Dan ini butuh waktu. Dan artinya kalau misalkan AI secanggih apapun, sehebat apapun orang yang membuat desain visual AI, ujung-ujungnya siapa? Pembatik. Ya, pembatik ini yang akan memberikan kontribusi yang sangat tinggi gitu. Karena apa? Tidak semua apa yang dilakukan oleh AI itu nanti bisa direalisasikan seperti gambar begitu. Ya, pasti ada unsur-unsur estetik yang diberikan oleh perajin batik yang tadi jelas memiliki touch knowledge, touch experience yang tidak bisa dibuat dengan apa bahasanya itu dengan deskripsi gitu loh. Karena contoh, saya menyebut di sini karena ada Mas Abdul Syukur. Mas Abdul Syukur dalam membuat nitik. Ya, Mas Abdul Syukur itu tahu betul bagaimana panasnya lilin, ya kemudian sobekan di canting yang disobeknya. Bukan caranya itu kalau nitik itu tidak digoreskan, tapi dititikkan, ditutulkan gitu. Ditutul berulang membentuk sebuah motif. Nah, silakan tulis ya. Seorang Abdul Syukur sebagai seniman batik nitik panjang sekali dan belum tentu pas. Nah, sama nanti ketika gambar yang secara visual dibuat oleh AI ini akhirnya akan menjadi banyak pergeseran, tapi tentunya pergeserannya insya Allah akan memberikan nilai yang lebih bagus. Nah ini yang di bawah itu ada kertas yang sudah kita print di mesin besar, kemudian dipindah ke gambar dengan menggunakan kertas minyak. Nah, jadi ini dijiplak. Nah, orang yang jiplaknya ini kalau tidak memiliki pengalaman menggambar batik, Masya Allah, nggak akan bagus. Malah jadinya ya dia membuat isen-isen sendiri dan segala macam, repot nantinya. Ya, oke. Ini kemudian ini setelah gambar di kertas minyak baru dipindahkan di kain. Namanya dijiplak di kain ya. Kalau saya bisa nyebutnya di sini coba di tracing aja gitu kan kain. Nah, ini di trace kain, proses tracer, pemindahan, gambar, ada meja, alasnya itu kaca, di bawahnya itu ada lampu yang menyala. Oke. Ini gambar desain visual yang di-generate platform Midjourney. Ini contohnya ya pakai dalam bahasa Inggris dan dia bisa sekaligus mengenerate itu 4 ya 4 gambar yang berbeda. Kita ulang lagi dia bikin lagi 4 yang berbeda, ulang lagi dia bikin 4 lagi yang berbeda.
Artinya berapa ratus gambar dalam sehari yang bisa kita kumpulkan sebagai apa? Dokumentasi gitu loh. Ya, tapi Pak ini kok aneh nangganya bentuknya seperti gini. Ya udah kita apa adanya. Kalau mau kita ubah. Kita ubah nanti ini yang paling kanan mana bentuk kepala naganya? Nggak ada. Padahal di sini ada kecil sekali, tapi dibikin abstrak gitu loh. Ya, nah kalau dulu kita mengenal binatang mitologi, ini binatang apa lagi ini ya di atas mitologi barangkali atau apalah gitu. Ya, oke. Nah ini contohnya yang tadi yang di generate sekaligus 4 itu kita ubah menjadi gambar apa? Gambar sketch ya, sketch dengan menggunakan Rapido. Jadi diulang. Tapi setidaknya itu akan mempercepat ya, mempercepat dari gambar visual menjadi sketch. Oke, nah ini sampai jadi batiknya seperti ini. Dan saya sampaikan kepada kawan-kawan perajin batik dan siapapun, biasakan bekerja dengan menggunakan data visual dan disimpan dengan apik ya. Karena suatu saat ketika kita ingin mengubah gambar, ditanya ini dari mana? Itu ada data meta filenya gitu loh. Ya, ada data fisiknya, urutannya dan segala macam, dan ini akan menjadi portofolio yang sangat bagus sekali. Lanjut, dikit lagi ya. Ini contohnya bentuk sawat, kita ubah, kita tambah, kita gambar dulu dengan spidol merah agar gambar sawatnya itu jelas. Ketika pindahkan di kertas, dan ini dipindahin di kertas, kemudian nanti ini dijiplak di kain. Kemudian juga mulai di tembok, dan ini tembokannya tembokan merawit. Tembokan merawit ini adalah salah satu keunggulan dari batik Cirebon, walaupun teknik merawit pun ada di beberapa kota lain, tapi yang memiliki komunitas masyarakat pelindungan indikasi geografis yang banyak itu adanya di Cirebon, sehingga batik Cirebon itu mendapatkan sertifikasi indikasi geografis ya tentang teknik batik merawitnya. Dan ini nanti setelah ditembok semua jadinya seperti ini. Nanti bentuk-bentuk yang seperti ini yang tengahnya seperti garis putih ini akan berubah ketika diwarna, akan menjadi warna dasar hitam. Nah, ini. Jadi tetap aja pada akhirnya proses batiknya itu ya ini berapa langkah? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dilorot. Dan ini hasil akhirnya ini baru 1 kali matang ya, karena unsurnya itu dasar dari biru muda, biru sedang sampai warna hitam. Namun ketika kita menginginkan warna lain ya, nanti ini dilakukan lagi 17, diisen-isen lagi ya. Kemudian garis pinggirnya kita kelowongin lagi ya, kemudian kita warna lagi gitu kan. Kemudian bagian yang bawahnya itu kita tutup lagi yang ininya, kemudian kita beri warna merah dan hasilnya seperti ini. Oke, 20. Jadi sebenarnya tidak ada yang istilahnya itu merusak dari batik ini ya. Silakan aja, motif kita bisa buat sendiri, ide kita bisa buat sendiri. Kita juga harus memiliki semacam etik gitu dalam membuatnya. Kemudian pada akhirnya kita masih bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada orang-orang yang menggantungkan dirinya, menggantungkan nasibnya kepada juragan-juragan batik atau apapun namanya. Dan alhamdulillah batik itu masih memberikan keberkahan buat semuanya. Nah ini contoh-contohnya, ini yang sederhana, maaf terlalu cepat. Ini contoh batik dengan tema socagelisnya, kemudian ini dengan tema lereng dan sawatnya, kemudian yang di bawah ini adalah yang bentuk sawat dan geometrik modern, dan ini akan menjadi bahan fashion show nanti ketika launching batik di tanggal 13 Agustus. Coba lihat ya, ini belum pernah ada bentuk model seperti begini, ininya tembokan gitu ya, dan ini kita buat dengan AI dikombinasi dengan sawat dan oke. Ya, demikian Mas Arif, terima kasih. Silakan kita mulai berdiskusi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh, ini ada berapa orang nih? 83. 83. Masya Allah, terima kasih buat semuanya.
Baik, paparan yang luar biasa kalau menurut saya karena ini kan kita berdampingan dengan apa namanya teknologi dan juga digitalisasi saat ini. Mas Agus, kita langsung buka sesi tanya jawab, boleh ya? Izin, saya mau minum dulu nih ternyata Silakan, bicara silakan, 1 jam silakan, lebih. silakan, silakan, monggo, monggo, mangga, mangga, silakan. Dan tentu saja teman-teman yang join di live Zoom kali ini pasti banyak pertanyaan karena pertanyaan sederhana adalah begini. Saat ini kita bekerja jika sudah menggunakan prompter dengan menggunakan teknologi yang sudah kita tahu ada tadi ada chat GPT, kemudian kalau di handphone kalau sekarang gampang banget kalau melihat bisa di aplikasi WhatsApp bisa tinggal tanya sama Gemini gitu ya atau di Ya, aplikasi di misalnya Canva ada AI-nya juga. Belum ya. lagi kalau kita misalnya menggunakan sosial media seperti Instagram, kemudian juga di Twitter itu ada Grok yang namanya Grok, tinggal tanya aja dia pasti akan ada jawaban. Silahkan kalau eh, Mas Arief, yes, saya ini dulu interupsi sebentar ya. boleh. Saya mau confirm sama Pak Komar. Pak Ya, Komar, ya, ini ada banyak yang japri ke saya. ya. Pak Komar nanti akan memberikan buku free ke ini ya, ke program studi seni kriya ya. Yes. Iya. Jadi eh, saya sampaikan sekali lagi ke apa lewat sini aja ya, ke teman-teman di sini. Setelah launching nanti akan memberikan buku dengan syarat buku itu dikirimkan ke fakultas ya, bukan secara Betul. pribadi ya, ke Ya, betul. fakultas. Nanti bisa WA ke saya, program studi apa, alamatnya, kontak personnya, bisa WA ke saya. Dikirimnya ke fakultas ya, bukan ke pribadi. Ini Ya. yang pertama. Yang kedua, bagi yang akan memesan secara pribadi bisa hubungi saya. Eh, Harganya sudah ada belum Pak Komar? Belum ya? Nanti aja. Masih rahasia. Iya, betul. Bocorannya nanti aja. Ya, Setelah tanggal 13 Agustus, launchingnya tuh di hotel di, Fish Bell Hotel. di Swiss Bell Hotel Di Hotel Bandung. Dago. Ya, yang jelas kalau mau pre-order silakan hubungi saya. Nomor teleponnya ada di chat ini ya, Zoom ya. Gitu. Jadi yang free khusus untuk program studi seni kriya atau seni baik Desain dan perguruan fashion. desain baik perguruan tinggi negeri maupun swasta ya. Ya, Semuanya ya Pak. ya. Ada kuotanya nggak Pak Komar? Silakan Siapa aja, Pak. siapa cepat siapa dapat atau Cepat ada cepat kuota? dapat. Oh ya, baik. Yang penting yang hadir di sini, monggo yang mewakili program studi yang tertera tadi bisa WA ke saya. Kemudian yang mau pre-order juga bisa WA ke saya. Nomor WA ada di tertera di chatting Zoom. Monggo, Mas Arief, Ya, Pak silakan. Gus. Jadi kalau Ya, yang di buku nanti ya. lengkap dengan banyak sekali prom, kemudian bagaimana langkah-langkah membuat promnya, kemudian langkah-langkah Kayaknya membuat topik. sengaja ya diblurin biar nanti penasaran. Ngomongin soal Iya, copyright boleh, ya boleh. kayaknya. Sip, sip. Biar penasaran nanti setelah tanggal Diblurin 13. ya. Saya sih di sini nggak diblurin, nggak jelas. Ya, maaf, maaf. Enggak, Siap. dilanjutkan. Barangkali ada yang mau bertanya. Oke, ya langsung aja. Ada Pak Herikis mau monggo silakan Pak. Wait, ya, iya, silakan. Boleh di unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam canting buat yang hadir 81 orang. Ya, Luar biasa ini. Ada Pak Arif Bakri, terima kasih Pak. Kemudian spesial salam saya buat Profesor Kandidat Dr. Komarudin Kudia, Sarjana Ilmu Politik dan Master Desain cum laude. Teman-teman, saya ingin bertanya di sini. Jadi yang menjawab boleh Pak Haji Komar, boleh Pak Sapuan, boleh yang lain. AI ini kan alat bantu. Sementara lingkup usaha kita ada di dunia seni. AI bisa untuk seni dan bisa juga untuk coding komputer. Pertanyaan saya, karena ini seni, andai saya sebagai pengusaha batik menggunakan AI, apakah saya bisa mengalahkan desainer seperti Pak Sapuan yang berjiwa seni gitu, Prof. Komarudin?
Jadi AI ini fungsinya, bisakah saya sebagai yang bukan seniman dengan menggunakan AI bisa menyamai teman-teman yang ada di APPBI ini yang mempunyai jiwa seni seperti Pak Agus, Pak Afif Syukur, dan teman-teman yang lain. Kira-kira sampai di mana kemampuan AI bisa membantu kami yang bukan pekerja seni bisa membuat karya seni? Itu Prof. Komarudin Kudia. Mangga. Terima kasih banyak kesempatan untuk Aduh, bertanyanya. Masya Allah. Terima kasih Pak Heri. Pak Komar silakan. Baik, terima kasih. Jadi selama kita mampu ya membuat promptnya dengan baik, detail dan segala macam, saya sampaikan untuk tahapan sampai ke visual design masih bisa memungkinkan. Masih bisa memungkinkan mengalahkan siapapun. Tapi itu kan bukan batik. Ya, kalau tadi disebutkan nama Pak Sapuan, kalau Pak Sapuan itu kan adalah orang yang kita sama-sama tahu, ya beliau itu kalau kita sebut empu, kalau sekarang masih bisa menyebut empu, dia sudah kelas itu empu batik gitu loh. Tapi kalau desain, ya tadi kita mampu nggak menyusun prompt semaksimal mungkin dan visualnya itu juga maaf harus kita unggah dulu. Si komputer itu AI itu pre-train. Jadi kita harus melatih dulu agar membuat gambar yang detail. Nah, kalau sampai menjadi selevel Pak Sapuan ya jelas belajar mencampur warnanya aja. Kalau Pak Sapuan itu ahli sekali untuk pewarna sintetis indigo sol. Makanya warna-warnanya itu soft indigo sol dan itu pengetahuannya itu luar biasa ya dalam menyusun warnanya, mengkomposisikan warnanya. Jadi sekali lagi memang kalau batik itu ya harus tetap butuh tangan-tangan terampil, keahlian touch experience dan touch knowledge-nya. Ya jadi karena batik ini membutuhkan proses kreatif yang sangat luar biasa, bukan hanya dari desain semata, tapi dari mulai konsep, tapi juga memerlukan intuisi ya. Jadi tidak jarang para pembatik ini berkata tangan ini bergerak sendiri atau motif ini muncul dari mimpi. Intuisi menjadi penanda bahwa kreativitas sejati seringkali muncul dalam keadaan terbuka dan tidak defensif. Pembatik tidak memaksakan ide ke atas kain, namun sebaliknya ia akan mendengarkan bisikan dari kain itu sendiri, bisikan dari malam itu sendiri. Maka ketika ada orang tua kita mengatakan, ketika hati kita lagi gundah gulana, ketika kita kondisinya tidak aman, tidak nyaman, maaf, misalkan sedang bertengkar dengan suaminya, lilin yang digoreskan di atas kain tidak serta-merta langsung menutupi pori-pori kain. Lilin akan mentah, lilin akan pecah, lilin akan ketika diwarna itu akan diterobos atau dilewati oleh pewarna, apalagi misalnya menggunakan soda kustik atau naptol ya yang kustiknya sangat kuat, itu akan terjadi dan flek yang terjadi. Jadi kembali lagi, kalau kita ingin belajar menjadi seperti Pak Sapuan ya harus belajarnya harus matang. Demikian Pak Haji Heri. Baik, semoga terjawab. Nggak apa-apa, nanti kalau misalnya masih belum jelas, monggo silakan bertanya lagi. Baik, enggak. Kita ke, oh di sini sudah ada yang bertanya lewat chat dari Mbak Ibu Fatimah Enggak. Assegaf. Izin bertanya, sangat tertarik untuk belajar batik, terutama motif dan maknanya. Berkali-kali mencari di internet, kebanyakan situsnya sudah tidak aktif. Yang aktif, motif umum, kaung, parang, megamendung, dan lain-lain. Ada rekomendasi situs yang lengkap atau buku yang lengkap untuk bahan belajar? Ada, pasti bukunya Pak Komar banyak banget tuh ya. Silakan dipesan aja. Karena beliau akan terjun langsung belajar secara luring, supaya punya dasar ilmunya. Ini pertama kali juga mendengar motif Soca Gelis. Monggo Pak Komar, ini referensinya kemana dan gimana nih? Untuk mencari motif-motif batik yang sangat berbeda dibanding yang paling umum. Baik, jadi saya tuh sering menyampaikan ketika saya mengajar kepada orang yang datang ke tempat kami, baik yang belajar secara profesional maupun yang kalau misalnya kunjungan dari kampus-kampus, saya mengatakan paling tidak kita itu punya 5 langkah metode pengembangan desain.
Kalau tadi saya mengatakan motif socialis, itu awalnya dari apa? Sederhana. Ketika saya perjalanan menuju tempat kampungnya Pak San, ya di sini juga Pak San hadir, ya di Lasem, sopir yang membawa rombongan itu berhenti di depan salah satu mart, ya toko, ya saya nggak menyebutkan. Kemudian ada seorang gadis cantik dengan menggunakan nikob, ya itu sedang melakukan komunikasi, tapi dilihat dari matanya sangat indah sekali. Kemudian saya langsung ide itu, wah ini mata yang indah. Saya cari itu, ya di apa Pinterest. Nah, jadi langkah pertama adalah kita harus belajar studi literasi. Penting itu. Dari mana awalnya desain ide itu? Ya, apakah itu dari buku, dari observasi di tengah jalan, di perjalanan atau di lingkungan kita? Setelah kita melakukan studi literasi lengkap ya, seperti kalau misalkan nih, saya ingin mengangkat tentang moluska, kerang. Kerang itu terbagi menjadi beberapa bentuk. Ada bivalvia, ya, ada gastropoda. Kalau bivalvia kerang darah, kerang kijing, kerang mutiara. Kalau gastropoda ada murex, pexten, Aconostepes, Talaria solaris, Turritella terebra. Itu adalah bagian daripada studi literasi. Nanti kalau sudah studi literasi, tahu-tahu nama-namanya dan segala macamnya, rumputnya studi bentuk. Kita harus mengenal bentuk-bentuknya itu seperti apa. Jadi socialis ini saya cari di Pinterest. Coba aja dilihat. Gambar bentuk mata indah. Ribuan gambarnya. Ya, dengan bulu lentik mata yang sampai ada lentik matanya itu anti badai, anti apalagi lah segala macam. Itu kita cari di situ ada. Baru setelah studi bentuk, studi sketsa. Harus bisa gambar. Kalau kita nggak bisa gambar, maaf. Artinya di situ terputus keahlian kita nanti. Studi literasi, studi bentuk, studi sketsa, baru studi komposisi. Apakah komposisinya bentuknya misalkan random atau satu di tengah center, kemudian yang lainnya mengikuti, atau kalau bahasa Cirebon itu biasanya kalau desain itu harus ada tutup mata katanya gitu. Tutup mata itu sebenarnya yang ikoniknya. Yang ikoniknya itu apa? Kalau mata ya udah kita buat mata. Makanya tadi di gambar-gambar yang bentuk mata itu, kain yang bentuk mata socialis itu, gambar mata itu dibikin seperti sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Ada dasar putihnya, karena mata kan memang ada warna hitam, pinggirnya putih. Dan yang lainnya boleh berwarna. Setelah studi bentuk, studi sketsa, kemudian studi komposisi, baru produksi. Mau dikerjakan dengan apa? Jadi tadi yang berminat ingin belajar batik, 5 langkah itu harus dikuasai. Dan kalau kepengen lengkap, ada di buku kreativitas batik. Ya Pak Arif ya, Itu langsung kreatif desain batik. langsung kontak Mas Agus aja buat Ya Mas Agus saja lah. bukunya nanti didistribute berapa harganya, monggo silakan. Ya. Jadi bisa 10% buat Mas Agus lah. silakan nanti Mbak atau Ibu Fatima Assegaf langsung tanya sama Mas Agus untuk nanya buku yang dimaksud dari Pak Komar, itu bisa dicek sehingga bisa menjawab apa yang diinginkan sekarang ya. Mas Agus juga udah menjawab tadi statementnya socialis, ternyata ada yang kaitannya dengan pandangannya Pak Komar. Iya, jadi isu Bahaya dari ini. mana-mana ya. Oh, yang lainnya. Baik, ada yang mau tanya siapa? Silahkan, langsung aja direct silahkan. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya menyampaikan lagi yang lain. Oke, Siapa? Mangga. kembali dari chat dulu ya. Baik, Mangga. dari Pak Irwan Sugiarto. Tadi dikatakan bahwa sebelumnya harus upload dulu desain batik yang nantinya Ya, akan ditiru oleh AI. ya. Hak ciptanya gimana nih Pak? Dan apakah tidak menghilangkan makna dari kata batik? Maksudnya buat izin diulang ini lagi sambil baca catatannya. Iya, Enggak. bagaimana dengan kaitannya dengan hak cipta nih, HKI-nya gitu ya? Apakah ketika diupload itu kemudian menjadi satu haknya secara umum, karena kalau ketika sudah muncul di website itu artinya akan dicari oleh SEO, search engine akan mencari secara Oke, automatically oke. gitu.
Dan itu Ya, milik bersama ya, karena AI itu adalah rangkuman dari segala hal yang sudah diupload di ya, website gitu. betul. Yang Bagaimana saya terkait? sebutkan miliaran gambar Ya, itu ya, data set. betul. Nih Pak Irwan penasaran nih udah. Baik. Jadi gini, Pak Irwan penasaran tadi ini. saya sudah membuat rambu-rambu. Ketika kita mengupload gambar, ya, jangan misalkan tadi motif Mega Mendung Inggil Guspur misalkan. Ya, kebetulan Pak Agus ini punya motif Mega Mendung yang dikasih nama Mega Mendung Inggil Guspur misalkan. Kemudian kita upload gambarnya. Ya kita harus konsisten, kita harus memiliki etika bahwa itu adalah asal usulnya dari Pak Agus. Nah, gambar kalau kita unggah, insya Allah ChatGPT atau apapun dia nggak bisa akan plek ketiplek. Dia pasti akan berubah. Tapi kan ingat idenya itu seperti tadi misalkan Socagelis itu batik Komar gitu loh. Karena belum ada bentuk motif Socagelis mangga upami di pelarian di search engine ada nggak motif Socagelis? Nggak ada. Tapi kalau motif misalkan tiga darah gitu kan itu ada karena itu buatan dari batik Garut. Maka tadi ketika seorang mau menjadi prom batik desainer AI itu harus belajar sejarah, harus belajar literasi, harus belajar tentang bagaimana struktur batiknya, apakah parang, bentuknya lereng, ataukah liris, gitu kan? Karena kalau sudah masuk di Cirebon, liris itu nanti ada liris bajang dan jadi macam-macam. Ketika kita mau membuat misalkan motif tambal, tambal juga macam-macam bentuk tambal. Dan saya baru melihat ratusan jenis tambal itu koleksinya Bapak Haji Afif Sakur, Batik Afif Yogyakarta. Beliau ini memiliki berbagai macam bentuk tambal. Dan kita harus tahu, oh tambal, apa makna simboliknya. Nah ini kan belajar semantik nih nanti kalau begini, ya nggak Pak Arif? Ya kan harus mengerti tuh konteks apa namanya, bukan hanya secara visualnya. Oh ternyata tambal itu adalah kalau orang Jogja melambangkan bahwa seseorang ketika sudah mumpuni memiliki berbagai macam keahlian di bidang politik, di bidang budaya, di bidang keagamaan, di bidang kemasyarakatan dan segala macam, maka layak untuk menggunakan batik motif tambal. Artinya karena seluruh kekurangannya itu sudah ditambal dengan dia mencari ilmunya agar lengkap. Nah, tapi kan kalau sekarang apakah orang mengerti tentang itu? Akhirnya dibuatlah motif-motif yang segala macam bilangnya ini tambal, ini tambal, ini tambal. Akhirnya sekar jagat dan tambal itu jadi confused. Kayak gitu. Iya. Pertanyaan lanjutan dari Pak Irwan adalah apakah AI ini tidak menghilangkan makna dari kata batik? Kalau mana aslinya kan amba sama titik ya, Ya, gitu ya Pak Irwan. kan Saya nggak paham. iya ya mohon maaf Pak Irwan, itu kan hanya sampai batas secara visual saja belum jadi batik itu. Nah, okay. Belum jadi batik, itu hanya baru desain visual. Ya apalagi tadi yang misalkan kan itu sudah ada motifnya, sudah ada warnanya karena dicetak di mesin digital gitu kan. Iya, betul. Mesin fotokopi digital. Enggak. Iya. Kita harus sepakat, kita harus tahu dulu ada SNI batik. Ya. Kalau batik itu ya harus secara proses harus menggunakan lilin panas sebagai perintang warna dan itu dipertahankan dan UNESCO pun ketika mengakui batik dari Indonesia warisan budaya itu ada hot wax-nya. Kalimat hot wax-nya itu ada. Karena kalau itu dilepas, sekarang Guta Tamarin bisa lilin dingin antara lilin dicampur dengan terpentin ya kemudian dijadikan pasta, terpentin dan satu lagi yang untuk pengencer cat itu bisa. Atau mungkin juga dengan beras ketan ya bisa, dengan tepung ya bisa, tapi kan bukan batik tuh namanya. Gitulah. Siap. Betul. Iya. Dan sangat setuju sebetulnya dengan statementnya Pak Irwan bahwa AI atau AI ini mempercepat. Tadi kan di dalam presentasi Pak Komar juga disebutkan bahwa waktunya jadi jauh sangat berbeda gitu ya Pak Komar ya? Betul. Iterasinya yang kita itu yang bisa cepat sekali. Iya. Baik. eh untuk yang mau langsung bertanya lagi silahkan. Mohon dibuka mic-nya, silahkan raise your hand dengan react atau silahkan
menyampaikan melalui chat. Ini saya, oke, baik, Pak Irwan, terima kasih sama-sama. Eh, oh, kalau untuk buku bisa langsung japri. Mas Agus bisa bantu ya, Mas ya? Nanti ya. Ya, Kalau untuk buku-bukunya Pak Komar ya, Ya. ya. sejak boleh ya. Itu Oke, ada raise hand tuh, iya, Wahyu Pawaka. silakan Pak Wahyu, silakan. Monggo dibuka mic-nya, di unmute. Siap, silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya baru masuk ke Zoom ini. Eh, Asal saya dari Worgali, Pak, aslinya Pak. Iya, tetangganya terus nih, tetangganya Pak Profesor nih. Tapi sekarang kebetulan sedang merantau di Cianjur. Masya Allah. Ya, Ya, eh, salam kenal. mungkin saya baru mengikuti Pak ya. Ini kan judulnya Batik AI. Apakah ada apa ya kursusnya gitu kan ya biar biar kita bisa mengenal apa ya prom biar buat batik itu bisa dari promnya itu. Ya, ya sebenarnya Mas Wahyu salam kenal ya. Ya, Berarti tetanggaiku lah ya. Ya, ya oke. tetangga Mang Nia Pak Haji. Oh, tetangga Mang Nia ya, dia Mang Nia wonten teng ngriki Mang Tutus. Nggih. Baik. Jadi gini, itu sebenarnya kalau mau belajar prom itu sangat mudah sekali. Ketika nanti Mas Wahyu itu berlangganan, ya ChatGPT, ya $20 per bulan, atau kalau enggak beli aja lewat Shopee itu ada. Ya, jadi kita nggak usah berlangganan tiap bulan gitu. Nah, nanti tinggal bilang ke ChatGPT-nya, tolong buatkan ya prompt yang lengkap untuk membuat desain batik. Apa yang harus saya lakukan? Dia jawab nanti selengkap mungkin. Nah, baru nanti kita pelajari. Nah, tapi kalau kepengen misalnya semacam kursus praktek dan segala macam kepada ahlinya ya jangankan itu orang buat masakan juga ya ada buku masakan tuh banyak sekali tapi ketika masakan tuh bumbunya kan itu aja bawang putih, bawang merah, ya disangrai, ada cabai, ada segala macam kemiri dan segala macam. Tapi ketika nanti diramunya disangrainya dan segala macam nggak tepat, rasanya akan berbeda-beda. Nah, jadi ya kalau mau belajar di Cirebon itu kan sudah ada Kampung Batik AI. Di Bandung udah Kampung Batik AI. Dan kalau di Cirebon belajarnya ke Pak Heri itu, ya, ke Batik Hafian itu udah ahlinya itu. Siap, Ya, siap. itu Ya mungkin sudah itu. Iya itu ya belakangnya juga udah MM itu. Iya, Master Merawit. ya cuman beberapa kali nyoba itu dengan prom yang itu hasilnya nggak apa ya tidak sesuai ekspektasi gitu kan ya. Nah, itu. Nggak apa-apa. Nanti kalau mau japri aja, nanti saya ajarin. Ajarin Siap, gratis. siap Pak Haji. Atur nuhun. Mungkin Wong nanti Dewa. kalau pas kebetulan saya main pulang ke Bandung. Cirebon atau ke Bandung insya Allah lah Ayo, silaturahmi ke Pak Haji. welcome. Dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke Mas Muhammad Marta Suparta. Monggo, Mas. Mas, monggo. Langsung saja. Jadi, matur nuwun sangat. Terima kasih banyak waktunya Pak Muhammad. Begini datanya lebih awal nih, Mas Marta Suparta sambil begini ya. Terima kasih banyak. Penting semuanya. Salam dari Batik Selambrang Pekalongan. Ini saya sangat tertarik sekali karena selama ini saya hanya menggunakan AI itu sebatas apa yang saya ketahui aja hanya untuk membuat apa namanya oh ini saya udah punya batik seperti ini terus saya aplikasikan biar dipakai oleh seorang model aja hanya sebatas itu saja Ya. dan itu kadang tidak sama persis karena motif saya jelambrang si AI itu tidak bisa mengenerate apa foto yang saya kirimkan. Betul. Itu pasti nggak bisa. Nah, dengan hadirnya Pak Muhammad di sini, akhirnya semuanya inspirasi. Oh iya ternyata kita bisa memerintah AI itu dengan promptnya itu kita tanyakan sekalian Pak Muhammad. Jawabannya itu, wah kita, oh iya saya berpikir promptnya kita tanyakan sekalian. Kejawab jadi ya. Iya iya. Jadi saya punya kewajiban mengucapkan terima kasih secara lisan langsung. Saya Kalongan di sini, maaf ini orang Kalongan, mewakili terima kasih banyak atas
ilmunya yang diberikan kepada orang Pekalongan. Ya, Gih, gih. Pekalongan eh, tantangannya itu banyak sekali. Ada yang printing, ada yang sablon, ada poli mikro. Kalau Mas Tom bilang itu setan poli itu ya. Setan poli ya. Gih, gih. Selamat ya, insya Allah. Kalau mau nanti bisa japri mawon. Saya Gih, japri apa-apa mawon. tuh. Nanti langkah-langkahnya saya kirim. Gih. Baik, terima kasih banyak. Ya, akhir kalam, semoga kita semua diberkahi. Amin. Batik Polda Jaya tidak kalah dengan yang lain-lainnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas Marto Monggo Supardi. Ibu Putih barangkali mau bertanya. Tadi kelihatannya sudah Iya, dari ada tadi yang Bu Putih kepengen ini ngasih ditanyakan dari kode-kode awal nih. ngeliatin Sekarang terus nih. setelah mendengar lengkap bagaimana? Monggo. Coba silakan Bu Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muhammad. Waalaikumsalam. Sebetulnya saya hanya senang saja mendengarkan. Karena kalau misalnya saya dengar tadi ya, berarti AI ini hanya kalau tadi ada 5 langkah Bapak itu ya, dia sampai yang eh mana ya? Kebayang saya cuman sampai bentuk bentuk barangkali sampai Sketsa. bentuk yang kita mau ya. Ya. Gambar sketsa sampai kita mau. Tapi Ya. kalau komposisi warna, Ya. tetap di dalam aplikasi produksinya nanti Ya. itu sentuhan sentuhan pengrajinnya atau sentuhan kita itu pasti nggak akan persis sama ya Pak ya. Iya. Dengan gambar, dengan apa namanya sketsa. Memang keluarnya sketsanya itu, tapi sampai kita ke mana namanya, ke kainnya, Ya. menggunakan cantik dan sebagainya itu keterampilan kita kan Pak. Iya, betul sekali Bu. Nggak hilang jadinya kalau kita pemula, apalagi di komposisi. Dan menurut saya itu betul belajarnya luar biasa itu. Artinya dia membantu sampai di situ aja. Oh, kita mau bikin seperti ini gitu ya. Iya. Ide mengambil ide itu, terus sudah gitu, ketika kita memindahkan maka nggak akan hilang sentuhan Manusianya. grafiknya itu ya, nggak akan hilang dianya karena kita mesti belajar bagaimana melorot, bagaimana Iya. bagaimana menginikan warna, saya pikir. Dan itu ya nggak, kalau untuk saya sih sebetulnya eh, mengisi menyenangi mengisi waktu waktu ya Pak ya, karena udah sudah sudah apa ya, ini yang karena saya merasa ketika saya melakukannya itu ada apa ya, yang Bapak katakan tadi, kata hati kita, mood mood dalam bekerja itu sangat-sangat Dominan. itu yang enak. Ya. Justru hal itu yang buat saya menarik, menarik, menarik sekali untuk apa ya namanya mengungkapkannya. Jadi ini nggak sesuatu yang begitu saja kita ambil ya, karena ini juga AI ini kan memang membantu dia ya, membantu ke arah baik, apalagi bagi bagi ini Pak, bagi mahasiswa. Ya, betul Bu. Bagi mahasiswa kita nanti kalau dia udah ambil begitu aja, seolah-olah ya seperti tulisan ya. Kalau kita mau menulis juga kan ada AI yang Harus begitu, ya. nggak pinter-pinter menginikan apa, nggak cermat Iya. melihat prosesnya justru ya, proses dia mengungkapkannya. Menurut hemat saya itu sangat-sangat, itu menjadi nggak baik. Jadi etika, saya pikir etika yang Bapak sampaikan tadi itu penting banget, penting sekali. Ya. Terima kasih Pak, itu Ya. masukan sekali untuk saya dan apa, ya itu saya pengen sekali belajar. Terima
ya udah sepuh. Jadi Dari Bun jari ya, saya nih Pak udah aduh. Narik garisnya aja udah iya perut gitu terasa apa ya? berat ya Bu ya kalau nggak harus Ya apa belajar ya. namanya? Tapi itu harus dilatih terus lama-lama jadi bagus kok Pak. Iya motorik halusnya harus sering dilatih Bu. Motoriknya jadi baik begitu ya. Jadi ini bentuk terapi juga kalau menurut Ya hemat saya. betul Bu. Ini bentuk terapi. Ya, Ya. terima kasih Pak. Ya baik. Jadi ini ingin saya tambahkan buat semuanya bahwa sangat penting ya untuk disadari bahwa teknologi itu bukan pengganti keahlian tradisional. Ya. Hanya melainkan alat bantu untuk memperluas ruang penciptaan karya. Jadi dengan pendekatan yang bijak, AI ini justru dapat digunakan untuk mendokumentasikan, mengarsipkan, dan bahkan merekonstruksi kembali motif-motif batik yang hampir punah. AI dalam konteks seni batik bukanlah pengganti manusia, tetapi alat bantu yang memperkaya proses kreatifnya, memperluas cakrawala imajinasi baru dalam desain, dan membantu pembatik mengakses dan menghubungkan tradisi dengan inovasi. Jadi tetap aja Bu orang-orang seperti Komar, kemudian ini ada Pak Abdul Syukur, Pak Sapuan atau siapapun Pak Afif, ya Pak Eko di sini, Bunia yang sudah sehari-harinya berkecimpung dengan batik, Pak Santoso juga nih yang dari Lasem. Itu orang-orang yang memang perlu dijaga agar sehat bahasanya gitulah. Karena dari beliau-beliau ini Bu banyak karya-karya batik yang lahir gitu. Nah, jadi ya kalau Komar sih di sini selalu membantu untuk peluang kesempatan untuk generasi muda ini belajar dan tidak dibatasi, silakan aja mau berkarya apapun. Monggo Pak Arief masih ada waktu Baik, nih. masih ada ya, ya. Ini dari saya ke Ibu Sylvia Atikna Batik ya. Dari Atikna Batik Samarinda Kalimantan Timur. Sudah menggunakan AI Chat GPT, hanya memang motif yang kita kirim tidak sama persis dengan motif yang dibuat ya, gitu ya. Jadi kalau di-upload ternyata nggak sesuai. Tadi Bu Putih juga sudah menjelaskan ya, sudah menyampaikan juga pendapatnya bahwa nggak semua akan sesuai. Atau Pak Wahyu tadi juga menyampaikan bahwa ketika di-upload ternyata nggak sama, baik Chat GPT atau barangkali yang lain ya, kalau untuk artificial intelligence. Betul ya, Pak Komar? Betul, betul. Betul. Jadi akhirnya kalau dengan statement seperti ini penyempurnaannya kembali ke kita, betul nggak sih Pak? Kita nantinya ketika tukang gambar itu tadi nantinya. Ya ketika dipindahkan ke kertas minyak itu pasti akan kita sempurnakan gitu gambarnya. Sesuai dengan pakemnya lah kalau bahasa mau ke pakem gitu. Iya, iya, iya. Iya. Oke. Mungkin ini juga ada input dari HS Studio, nggak bisa online video. Oke, baik. Saya coba dekatkan dengan sudut pandang pribadi dalam proses desain setelah lebih 16 tahun menciptakan desain sendiri tanpa bantuan pihak kedua atau beli desain per desain. Pertanyaannya, jika prom hanya bisa mewakili tidak lebih 10% dari target sebuah penciptaan detail bentuk, betul. Karena kebaruan adalah hal penting yang tidak terdata sebelumnya menurut HS Studio ya. Oke. Awal hasil desain dikendalikan prom meskipun eksekusi manualnya tetap kita. Permasalahannya engine generator sebelumnya belum bisa mengakomodir ke semua elemen batik dan kultur kita. Begitu ya argumentasinya. Jadi Ya, kalau memang persentase 10% ini gimana nih Pak? nggak ada 10%. Kalau tadi itu 1 berbanding hampir 70.000 kali. Karena desain yang dibuat dengan AI 2 menit, sementara proses produksinya 3 bulan. Jadi sebenarnya kalau dibilang, kamu berapa sih kontribusinya kepada negara, jangan kepada negara lah, kepada organisasi ini, itu waduh sangat kecil sekali, gitu misalkan. Ya kan ada kan orang kan minta hak yang lebih, padahal kalau dilihat kontribusinya, misalnya apa, kalau di lingkungan lah gitu.
rapat RT nggak pernah datang, rapat RW nggak datang, kegiatan-kegiatan RT RW nggak datang, tapi ketika minta sesuatu itu minta harus diperhatikan. Nah, itu kan sesuatu yang sangat kecil sekali. Nah, ini AI itu kalau dibandingkan dengan proses pembuatan batiknya hanya tadi di awal doang 2 menit lagian. Iya, betul, betul, betul. Lalu ada tambahannya nih, 10% itu untuk menyemangati para prompternya. Wah, boleh. Tapi Mungkin prompternya harus mungkin belajar ini dulu nih, Pak Arif. Mas Arif, Boleh. apa yang disampaikan HS Studio itu kan di sini apa dia menyampaikan engine generatornya belum bisa mengakomodasi ke semua Betul, elemen ya. betul, Nah, betul. ini di bawah nih dijawab nih sama Mas Pri. Asal Iya, promnya asal yang promnya dibayar berbayar, ya betul. lancar gitu. Jadi memang kembali lagi nih ke bisnis ya. Prom itu kalau yang free ya memang hanya untuk hobi saja ya. Hobi saja, tidak Iya, ada Mas hobi Pri saja gitu. ternyata. Kalau memang Mana kita Mas mau Pri? bergerak profesional ya seperti tadi Pak Komar sampaikan ada beberapa prom-prom yang memang harus berbayar gitu. Itu kalau memang kita profesional ya Pak Komar ya Iya. harus pakai itu. Kalau hanya hobi ya nggak masalah. Tapi kalau profesional ya harus kita pakai sesuatu yang memang ya kembali lagi ya prom itu mereka juga bisnis gitu. Mereka membuat prom juga kan untuk apa studinya dan lain-lain membangun aplikasinya kan juga Iya, miliaran iya, gitu iya. ya. Jadi Miliaran dolar. betul Iya, Ini betul. Mas ujungnya Pri, jatuh Mas ke Pri ada Pak fungsinya. Gus? Ada itu jawab tuh. Asal promnya berbayar lancar Halo, deh. Assalamualaikum. Itu. Salam, Ayo Mas mana Pri, silakan. Oh, iya, monggo. nggak kelihatan. Silakan Mas Pri kalau mau nambahin atau mau bayarin mungkin. Lah, itu yang menarik itu. Ya, asal promnya itu berbayar, AI-nya kita itu pakai yang berbayar ya lancar-lancar aja. Semuanya bisa Betul. ya. Iyalah, semakin Betul. besar ininya deposit kita di situ ya semakin lancar itu. Enggak, Karena ngambil mereka yang $20 aja cukup. Asal jangan lupa bayar nambahin buat bulan berikutnya Pak Komar. Terus. iya. Ya mungkin kalau kalau saya boleh tambahkan ini sebetulnya sama kalau kalau kita menggunakan tadi Pak Komar di awal bilang bahwa handphone juga adalah bagian dari AI. Oke. Kita sudah kenal barangkali dengan yang namanya Spotify atau barangkali Netflix. Kalau kita yang berbayar menggunakan berlangganan, ya kita bisa memilih. Kita bisa lebih luas lagi. Sama. Itu juga AI, bagian dari AI. Karena kalau kita runut AI itu jenisnya apa aja, termasuk Spotify, Netflix, ketika mereka sudah menggunakan artificial intelligence, apa yang kita suka nonton nih, misalnya kata di Netflix, seri, yang keluar pasti akan promnya keluar akan seri terus. Itu karena bergerak dengan nalar yang kita gunakan gitu. Iya. Jadi ya benar kata Mas Pri bahwa semakin bisa membayar gitu Mas Pri ya. Semakin Betul. tinggi, semakin banyak yang bisa dikelola sebetulnya begitu. Dan kembalinya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Komar bahwa pada ujungnya sebetulnya ketika kita sudah detail dengan konsekuensi prom yang juga sudah sangat panjang, harusnya kemudian bisa dilekatkan dengan para perajinnya mengaplikasikan. Tadi saya sempat lihat sekitar 13 steps ya Pak Komar kurang lebih ya, 13 atau 14 steps. Dan baru bisa terjadi akhirnya pada ujungnya bentuknya batik yang seperti di gambarnya backgroundnya Mas Agus di belakang itu ya akhirnya ujungnya seperti itu gitu. Kalau yang sederhana banget meskipun saya pakai yang berbayar yang tadi sebelum kita mulai acara ini ya saya pakai background ini cuma 1 menit nggak ada cuma tinggal ngasih yang simple aja meskipun berbayar tapi ujungnya seperti ini. Baik. Nah, Oke, ini promnya dilengkapi. bedanya mesin dengan manusia ini seperti ini tadi. Kalau kita pakai mesin prom ya berbayar, tambah berbayar tambah dilayani. Tapi kalau mau tanya apa aja ke APBBI itu free loh. Silahkan tanya batik apa saja ke APBBI, ke teman APBBI free. Tenang aja. Gitu. Kita akan jawab sesuai kemampuan, sesuai dalam koridor batik asli ya. Koridor batik asli, ilmu apapun, lihat saja di Zoom kita, itu tentang slogan, tentang apa saja kita akan berikan free. Itu bedanya Mas Arief ya, bedanya mesin dengan manusia. Jadi craft itu batik itu nggak akan tergantikan. Saya yakin nggak akan tergantikan dan kita mungkin tergantikan dengan apalagi kalau lihat judulnya revolusi batik AI, waduh seperti revolusi Perancis itu. Bayangannya ya. Revolusi industri. Gimana pada ujung sebetulnya
Sebetulnya gini Mas Agus, Ya, bahkan revolusi industri pun pada ujungnya kita berada di posisi yang sama sebetulnya. ya. Revolusi teknologi juga akan sama. Jadi kita menggunakan hal-hal yang dulunya kita tolak tapi atau barangkali nggak sejalan ya. Tapi pada ujungnya kita bisa menggunakan itu. Sebetulnya kurang lebih kayak gitu. Sebelum kita tutup, Pak Komar, dari obrolan kita yang ramai banget, bahkan saya lihat chatnya seru banget ini. Akhirnya ngomongin HS Studio mau beli saham ChatGPT, boleh lah, nggak apa-apa gitu. Monggo gitu ya. Pak Komar, apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang hari ini hadir? Jadi saya akan ini kata penutupnya ya. Saya mengutip dari filsuf Timur Laozi dalam bukunya Dao De Jing bahwa inovasi tidak identik dengan kemajuan moral. Ya, dalam refleksi ini ia menekankan prinsip Wu Wei, yaitu bertindak tanpa paksaan, bergerak sejalan dengan arus alam, tidak memaksa kehendak tapi menyesuaikan diri dengan keseimbangan. Jadi artinya silakan saja ketika kita mau menggunakan AI selama tujuannya untuk kebaikan tidak masalah ya. Kemudian kita mengembangkan batiknya menjadi sebuah batik yang lebih lebih otentik atau lebih original itu juga boleh. Jadi pada akhirnya mari kita sama-sama bergandengan tangan, kita tidak saling tidak saling merendahkan, berkarya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu saja. Dan tetap kita cintai batik Indonesia. Ya. Baik, terima kasih. Boleh ngasih reaksi dengan applause gitu ya. Terima kasih atas paparannya. Hari ini kita sangat terbukakan mata kita dengan satu hal yang baru yang sebetulnya sudah mengikuti kita dalam beberapa waktu belakangan ini, yaitu artificial intelligence dalam obrolan revolusi batik AI, dari refleksi kultural, filosofis hingga pendekatan praksis yang disampaikan sangat menarik hari ini oleh Dr. H. Komarudin Kudia, SIP, MDS. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bersama ini menjadi satu hal yang memajukan para perajin batik, pengusaha batik, dan semua yang tergabung dalam APPBI. Yang pada ujungnya kalau saya tadi, saya nggak akan ngasih kesimpulan, tapi saya mau ngasih usulan buat Mas Agus, Pak Komar. Ini kayaknya karena sudah ada kampung batik AI gitu ya, kayaknya bisa nih kalau bikin workshop batik AI gitu ya. Nanti dibuatkan saja, pasti udah pada banyak yang nanya soalnya. Tentu berbayar dengan donasi ringan lah, kurang lebih seperti Ya, itu ya, kurang lebih kayak gitu. bisa nanti Mas Agus yang buat nanti. Ya, Mas Agus. aman pokoknya ya. Terima kasih yang sudah memberikan chat di kolom chat. Saya nggak sebut satu persatu, tapi semua dari kita adalah hebat. Semua yang mengikuti acara ini mudah-mudahan juga mendapatkan berkah dari obrolan kita pada pagi sampai siang ini. Dan sebagai penutup, saya akan kembali menyampaikan bahwa ini merupakan obrolan-obrolan yang menarik terkait dalam Zoom discussion kesekian. Saya agak lupa tadi keberapa, tapi setelah beberapa waktu nggak ada, tapi kembali muncul lagi. Jadi inisiasi dari APPBI lagi, mudah-mudahan nanti selanjutnya kita akan adakan kembali. Terima kasih sekali lagi, dan boleh tepuk tangan buat kita semua karena sudah hadir di acara ini. Saya kembalikan acaranya ke Mas Agus sebagai host di kegiatan pagi hari sampai siang ini. Silakan Mas Agus. Terima Terima kasih. kasih Mas Arif. Waduh. Terima kasih. Terima kasih nih buat narasumber Pak Komar yang Siap. tadi disebutkan Dr. Komarudin ya. Kita doakan nih mudah-mudahan sebentar lagi akan proses menjadi seorang kandidat profesor ya. Amin. Ya, Amin. jadi kita akan bangga ada seorang perajin yang bergelar Profesor Komarudin yang betul-betul profesor asli ya. Gitu. Juga terima kasih buat Mas Arif sebagai moderator yang hebat hari ini, dan juga semua peserta Zoom tercinta, baik akademisi, perajin, Mas Eko, nah ini, dan semuanya pecinta batik yang hadir hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi 2 minggu yang akan datang dengan tema yang lebih menarik. Info-info selanjutnya nanti akan kita sampaikan. Jangan lupa yang perlu Foto-foto. bisa kontak saya. Tuh, udah Oke, foto. sebelum kita akhiri, kita foto dulu. Mungkin Ya, Ivan foto. atau Pak Komar.
Ya, foto nih, foto. Ya, boleh ditampilkan kamera, monggo. Yang tidak bisa ya, nggak apa-apa. Siap. Siap, siap. Foto 1, 2. Layar pertama. 1, 2. 3. Oke, layar 2. Ini ada 3 layar. Bentar. 1, 2. 3. Iya, layar terakhir. Bentar. Wah, Pak Jalu nggak dinyalakan nih, lagi di mana nih Pak Denny? Weh, 1, 2, 3. Iya. Baik, terima kasih. Buat yang memerlukan e-materi dan e-sertifikat bisa hubungi saya atau isi formnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan pada penyelenggaraan Zoom kali ini. Sampai jumpa 2 minggu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin matikan, monggo. Semangat semuanya, ketemu di GBN. Ya, ini Mas Heri Gismo. Sampai ketemu nanti. Gus, jangan lupa bukunya, Pak. Baik, baik. Baik, monggo Ivan dimati.